Bab 61. Kembali. Baru pagi ini mereka memulai pencarian, tetapi tuduhan terhadap Jenderal Lan sudah menumpuk di meja raja, memicu kemarahannya. Lan, kendalikan putramu. Atau aku akan menggunakan hukum untuk melakukannya untukmu, raja menggeram. Karena khawatir, klan Lan bergegas untuk mengambil tuan muda mereka, yang sedang diseret pulang. Lan Lang Lang, dengan kaki meronta-ronta melawan, berteriak di tengah keributan, lepaskan. Aku sedang mencari Xiao Xiao. Zuo Wuji memandang tingkah laku Lan Lang Lang dengan jijik, sambil menggelengkan kepalanya dalam hati. Mencari seseorang, tapi malah terlihat seperti merampas harta orang lain, beruntung kepalanya belum dipenggal. Keluarga Pangeran Hua yang juga mengetahui tentang pencarian Chang Xiao. Putri muda itu segera mengeluarkan perintah, mengerahkan pengawal istana untuk membantu pencarian di seluruh ibu kota. Ditemani pelayannya, Su Yeyue bergegas ke kediaman Chang Xiao. Pertanyaan-pertanyaannya yang penuh kekhawatiran terdengar di telinganya. Apakah kau sudah menemukannya? Mengapa dia belum juga ditemukan? Apakah ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi? Mungkinkah dia sedang berpesta pora di rumah bordil sampai-sampai menolak untuk pergi? Ikuti aku. Perintah putri muda itu membuat rumah-rumah bordil di seluruh ibu kota dilanda kesialan. Setiap tempat usaha dimasuki secara paksa dan diperiksa dengan teliti. Para klien diusir dari kamar mereka dan digiring ke halaman taman. Awalnya, para klien berusaha melindungi identitas mereka dengan menyembunyikan wajah, karena percaya bahwa wajah merekalah yang paling mudah mengungkapkan identitas. Sedangkan untuk tubuh mereka, mereka menganggap tidak berbeda dengan orang lain. Namun, setelah beberapa waktu, beberapa orang meninggalkan upaya untuk menutupi wajah mereka dan malah mulai menyembunyikan bagian bawah tubuh mereka. Ternyata tidak semua pria sama dalam setiap aspek anatomi mereka, dan perbedaannya sangat jelas terlihat. Tentu saja, ada juga yang berhenti menyembunyikan wajah mereka tetapi menahan diri untuk tidak menutupi bagian pribadi mereka, mengadopsi sikap yang hampir angkuh dengan kaki terentang. Individu-individu ini memancarkan aura kebanggaan. Perbedaan antara dua pria tidak terbatas pada wajah mereka, beberapa variasi jauh dari halus. Mengenai apa sebenarnya yang begitu mencolok, ya, saya adalah orang yang suci dan tidak berdosa. Saya tidak mengerti hal-hal seperti itu. Saat kekacauan melanda ibu kota, Tuan Muda, Chang Xiao, yang menjadi objek pencarian seluruh kota, akhirnya kembali. Di tempat terpencil, ia kembali ke penampilan aslinya. Meskipun wajahnya terdapat beberapa luka, Wen Ren Cucu tidak memberikan pukulan yang terlalu keras. Terlebih lagi, Qi Ungu yang naik dari timur telah terbukti sebagai seni bela diri yang luar biasa, hampir menyembuhkan semua lukanya. Jadi, Raja Xiao masih mempertahankan sebagian martabatnya. Saat ia melangkah ke jalan menuju kediamannya, sorak-sorai gembira para pelayannya memenuhi udara. Tuan Muda telah kembali. Tuan Muda kita telah pulang. Suara-suara itu milik para pelayannya yang setia. Tuan Cha telah kembali. Tuan Cha telah kembali. Sorakan ini berasal dari penduduk Zuo Xiangfu dan Istana Huayang. Syukurlah orang ini sudah kembali. Kedamaian telah dipulihkan, ujar kelompok lain, kelegaan mereka sangat terasa. Mereka merasa beruntung karena setelah hilangnya Chang Xiao, rumah mereka setiap hari menjadi sasaran banyak penggeledahan yang mengganggu. Mampukah seseorang menanggung kekesalan seperti itu? Setiap kali orang-orang yang mencari Chang Xiao memasuki rumah mereka, pintu mereka akan bergetar dengan suara dentuman yang menggelegar, memaksa mereka untuk berjongkok. Kenangan akan penggeledahan yang mengganggu itu benar-benar tak tertahankan. Setelah mendengar kabar bahwa Chang Xiao telah kembali, Su Yeyue bergegas keluar seperti angin puting beliung dan berdiri di depan pintu, berkacak pinggang, berteriak marah, "Kau dari mana dan apa yang telah kau lakukan? Dasar bajingan! Kemari! Aku akan memberimu pelajaran." Hati Chang Xiao terasa hangat. Kata-kata gadis itu yang penuh amarah mengandung nada keprihatinan yang jelas. Selain itu, saat dia berteriak, matanya berlinang air mata, dan bibirnya bergetar, seolah-olah akan menangis. Pada saat itu, dia benar-benar menggemaskan. Melihat Chang Xiao berjalan dengan santai, Su Yeyue merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah-olah dia telah menemukan kembali sesuatu yang berharga yang telah hilang. Dia bergegas turun dari ambang pintu, tubuh mungilnya seolah-olah akan bertabrakan dengan pelukan Chang Xiao. Namun, karena alasan yang tidak dapat dijelaskan, dia berhenti. Berhenti hanya setengah meter dari Chang Xiao, dia mengamatinya dengan saksama. Dia bertanya dengan ragu-ragu, Kau bukan hantu, kan?" Tangannya terulur untuk menyentuh tubuhnya, lalu wajahnya. Merasakan kehangatan tubuhnya, dia tiba-tiba berteriak, "Kau belum mati." Dia melompat ke udara, air mata mengalir di wajahnya. 2 hari terakhir, selama ketidakhadiran Chang Xiao, sungguh mengerikan bagi putri muda itu. Awalnya, dia berpura-pura tenang, tetapi akhirnya dia tidak bisa lagi mempertahankan kepura-puraan itu. Dia memulai pencarian bersama anak buahnya,
tetapi pencarian itu tidak membuahkan hasil. Sejujurnya, meskipun tidak ada yang menyerah dalam pencarian, sebagian besar telah kehilangan harapan. Biasanya, situasi seperti itu tidak akan membuat mereka khawatir. Mereka tahu betul bahwa Chang Xiao memiliki kecenderungan untuk lupa waktu saat bermain-main di luar. Namun, kali ini, klanmu berada di ibu kota. Musuhnya yang paling tangguh berada di dekatnya, merencanakan kehancurannya. Dalam benak mereka, hilangnya Chang Xiao pasti terkait dengan klanmu. Namun semua anggota klanmu yang mereka temui telah tewas, dan Chang Xiao tetap hilang. Pencarian mereka meliputi seluruh ibu kota, namun mereka gagal menemukan satu pun petunjuk. Karena tidak ada alternatif lain selain mempertimbangkan skenario terburuk, pikiran mereka terjerumus ke dalam keadaan putus asa. Tepat ketika mereka hampir kehilangan harapan, Chang Xiao tiba-tiba muncul di sudut jalan. Dia berjalan santai dan tanpa beban, mengejutkan semua orang dengan kedatangannya. "Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku harus mati? Aku baik-baik saja." Chang Xiao menggosok hidungnya dan menjawab. Dia tersentuh oleh kejutan yang ditimbulkan oleh kemunculannya kembali, dan meskipun senja mulai turun dan matahari terbenam, dia menikmati cahaya setelahnya. Sebuah perasaan, apakah ini kasih sayang terdekat di dunia, menyelimuti hatinya. "Di saat sepenting ini, kenapa kau masih bersenang-senang? Di mana kau selama ini?" Sang putri, yang baru saja mulai rileks, tiba-tiba berubah dari gembira menjadi marah, dan kecemasan serta frustrasi yang terpendam meledak dari dalam dirinya. Dia memarahinya dengan keras, "Apakah kau menyadari betapa pentingnya momen ini? Apakah kau mengerti betapa paniknya kami mencarimu? Apakah kau memahami bahaya yang kau hadapi? Apakah kau tahu betapa aku peduli padamu? Apakah kau tahu?" Dia meraung sekuat tenaga, gerak-geriknya liar, hampir separuh jalan bisa mendengarnya dengan jelas. Lalu, tiba-tiba, dia berhenti berteriak, terhenti di tengah kalimat, dan menangis terseduh-seduh. Wah! Dia melompat ke pelukan Chang Xiao, memeluknya erat-erat, tubuhnya gemetar karena isak tangis. Terkejut dan tak siap, Chang Xiao berdiri kaku, tangannya melayang canggung di udara, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Seseorang dengan kecerdasan emosional nol menghadapi dilema seperti ini. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana mengatasi situasi tersebut. Seorang gadis cantik telah melemparkan dirinya kepadanya. Itu adalah pengalaman yang belum pernah dialami sebelumnya, dalam kedua hidupnya. Tiba-tiba dia merasakan gelombang kecemasan. Dia ingin mendorongnya pergi, namun entah mengapa rasanya salah untuk melakukannya. Anehnya, dia juga merasakan perasaan hangat tumbuh di dalam dirinya, karena tindakan gadis itu benar-benar menyentuh hatinya. Sesaat kemudian, sebuah pikiran yang belum pernah terlintas di benaknya muncul, asterisk dalam kehidupan saya saat ini, saya tidak lagi berlatih seni bela diri yang murni. Saya tidak punya alasan untuk takut akan hal itu lagi, asterisk. Dengan tangan terentang, ia memperhatikan Su Yeyue yang terisak-isak dalam pelukannya. Air mata dan pileknya membasahi bajunya, namun ia merasakan kelembutan yang tak terjelaskan. Perlahan, ia merangkulnya. Itu adalah momen yang belum pernah terjadi sebelumnya, pertama kalinya dalam kedua hidupnya ia memeluk seorang wanita dengan kesungguhan yang begitu mendalam. Pada saat itu juga, jantungnya berdebar kencang. Bersamaan dengan itu, perasaan gembira akan kepemilikan muncul dalam dirinya. Emosi ini baru dan sangat menyentuh. Itu adalah perasaan yang tidak bisa ia lepaskan dan tidak ingin ia tinggalkan. Persis seperti yang saya rasakan saat pertama kali memeluk istri saya. Su Yeyue menangis beberapa saat hingga menyadari bahwa ia menangis di pelukan Chang Xiao. Dengan tergesa-gesa, ia melepaskan diri dari pelukannya dan menyeka air matanya. Ia tak berani mengangkat kepalanya, pipinya memerah saat ia berkata, "Di mana aku?" Kemudian, dengan kepala tertunduk, dia berlari masuk ke dalam rumah seperti kelinci yang terkejut. Itu adalah gambaran nyata dari pepatah, tenang dan sederhana seperti seorang perawan, cepat seperti kelinci yang melarikan diri. Tidak diragukan lagi bahwa gadis itu masih perawan, dan yang disebut Raja Xiao itu juga seorang perawan. Catatan penerjemah, diam-diam rendah hati seperti perawan, cepat seperti kelinci yang melarikan diri, adalah terjemahan literal dari ungkapan Cina, Jingruo Chuzi, Dongruo Tuotu. Gadis itu memang merasa malu. Chang Xiao memanggilnya, "Hati-hati. Perhatikan langkahmu. Jangan menabrak tembok." Suara Su Yeyue, yang dipenuhi rasa malu dan jengkel, langsung menjawab, "Bukan urusanmu." Lalu dia menghilang. Para penonton tak kuasa menahan tawa kecil penuh kasih sayang. Mereka benar-benar tersentuh oleh kasih sayang tulus di antara keduanya. "Kalian boleh bubar sekarang." Chang Xiao melambaikan tangannya dengan santai. "Ya, aku sudah kembali, dan aku baik-baik saja. Hehehe. Silakan pergi dulu. Semuanya baik-baik saja." Pelayan itu segera memberi instruksi kepada seorang penjaga, pergi ke kediaman Tuan Lan dan beritahu Tuan Lan Lang bahwa Tuan Chang Xiao telah kembali.
Katakan padanya agar tidak khawatir. Penjaga itu mengangguk dan segera pergi. Siapa yang tahu tingkah konyol absurd apalagi yang mungkin dilakukan Lan Lang Lang jika dia tidak diberitahu. Berapa banyak lagi hal bodoh yang mungkin bisa dia lakukan. Zuo Wuji melangkah maju dan terkekeh, Xiao Xiao, sekarang kau sudah kembali dengan selamat, kurasa aku harus pergi. Kalau tidak, hahaha, aku mungkin akan dihajar habis-habisan. Dia tertawa aneh dengan sedikit ambiguitas, lalu melambaikan tangan dan pergi bersama anak buahnya. Setelah melihat sahabatnya pergi, Chang Xiao memasuki rumah. Pelayan yang wajahnya sebelumnya berseri-seri dengan senyum, seketika berubah serius. Tuan, luka-luka Anda. Chang Xiao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Bukan masalah besar. Aku sempat ditangkap sebentar. Butuh sedikit usaha untuk melarikan diri. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Kemarahan pelayan itu berkobar. Bahkan saat klanmu tidak ada, kekuatan lain telah mengincar tuan muda kita, ini perlu diselidiki lebih lanjut. Yah, kau tak perlu khawatir soal itu, kata Chang Xiao. Aku sudah berdamai dengan mereka. Sejujurnya, mereka tidak bermusuhan sejak awal. Lagi pula, mereka kemungkinan besar sudah meninggalkan ibu kota sekarang. Hampir tidak perlu disebutkan lagi. Bab 62. Gadis Jenius. Gadis Jenius. Mendengar ucapan Chang Xiao, sang pelayan merasa tidak perlu mendesak lebih lanjut. Sebagai gantinya, ia melaporkan, Tuan, Anda perlu tahu bahwa semua anggota klanmu telah meninggal. Chang Xiao segera menoleh ke arahnya, wajahnya menunjukkan campuran keterzenjing dan rasa ingin tahu. Apa? Mereka semua mati. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kau tahu siapa yang bertanggung jawab? Sudah dipastikan, kata pelayan itu sambil mengerutkan kening. Tampaknya ini adalah organisasi paling misterius di dunia, House of the Chaotic Storm. Tidak ada yang selamat, dan mereka bahkan meninggalkan pesan untuk dilihat semua orang. Sepertinya House of the Chaotic Storm sengaja menargetkan klanmu. Chang Xiao dengan cepat menyusun sesuatu. Sepertinya Siu dari surga benar-benar melakukannya. Dia telah memusnahkan semua anggota klanmu yang memasuki ibu kota tanpa ragu-ragu, menunjukkan efisiensi yang kejam dan mematikan. Hal itu membuat Chang Xiao merinding. Rumah badai kacau, yang sering dianggap hanya sebagai legenda, akhirnya menampakkan dirinya, gumam Chang Xiao. Matanya berbinar saat ia mengingat hari ketika ia mengejar orang-orang itu ke pegunungan. Hutan bambu. Itu pasti terhubung dengan rumah badai kacau. Suatu hari nanti, saat cuaca cerah dan kering, aku akan membawa bensin dan membakar hutan bambu terkutuk itu, mari kita lihat apa yang akan muncul. Sekembalinya ke kebunnya, ia mendapati Su Yeyue duduk di pavilion, dagunya bertumpu pada tangannya sambil menatap bulan di langit. Dia mendekat dengan tenang dan duduk di seberangnya. Gadis itu terus memandang bulan sambil bertanya, Chang Xiao, pernahkah kau bertanya-tanya, apakah ada manusia di bulan? Chang Xiao menjawab, kurasa begitu. Menurut mitologi, ada seorang dewi yang tinggal di sana. Chang Er, kan? Gadis itu menjawab dengan gumaman pelan, sebelum berkata, Chang Xiao, kau membuatku sangat khawatir. Chang Xiao memberikan senyum hangat. Jangan khawatir. Siapakah aku? Aku akan selalu baik-baik saja. Su Yeyue mengangguk pelan. Kau aman sekarang. Tapi, aku benar-benar takut. Ia terdiam sejenak sebelum tiba-tiba berbicara dengan antusias. Chang Xiao, kau melewatkan lelang beberapa hari yang lalu. Sayang sekali. Aku hadir, dan bukan hanya membuka wawasan, tetapi aku juga mendapatkan sesuatu, sebuah buku berjudul Seni Pedang Feng Hua. Ini adalah teknik pedang yang luar biasa. Aku bisa menjadi kultivator tingkat atas mulai sekarang. Jurus pedang Feng Hua. Benarkah sekuat itu? Chang Xiao mengerutkan alisnya. Biar kulihat. Biasanya, permintaan seperti itu akan dianggap tidak pantas. Jika pelayan Song hadir, dia pasti akan ikut campur. Buku-buku seni bela diri yang layak dilelang di Aula Lingbao tingkat tinggi biasanya setidaknya merupakan buku-buku bermutu tinggi. Namun, sebagai Raja Xiao yang tersembunyi, dia hanya bermaksud untuk memeriksa buku itu. Bahkan dengan nafsu makannya yang besar akan pengetahuan, dia tidak akan memberikan lebih dari sekilas pandang. Adapun gadis itu, dia sepertinya tidak keberatan. Sambil menyeringai, dia mengambil sebuah buku dari balik pakaiannya dan menyerahkannya kepada Chang Xiao. Baru kemudian Chang Xiao menyadari pedang elegan yang tergeletak di kursi batu di sampingnya. Sepertinya gadis itu benar-benar tertarik pada seni bela diri, aku penasaran apakah buku itu sudah selesai atau belum rampung. Chang Xiao merenung dan bertanya, Yue, tingkat kultivasimu sudah sampai di mana? Su Yeyue sedikit tersipu tetapi memutuskan untuk berbagi, aku telah mencapai tingkat ke-7 dari tingkat Ren Yuan. Tingkat 7 dari kelas Ren Yuan. Chang Xiao mengangguk dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Bagi seorang putri manja dari istana Huayang, mencapai tingkat 7 dari kelas Ren Yuan cukup luar biasa.
Dia melanjutkan, apakah kau telah berlatih seni bela diri sejak kecil? Su Yeyue ragu sejenak sebelum melanjutkan, tidak, ayahku menghabiskan seluruh hidupnya di medan perang dan tidak pernah ingin aku belajar seni bela diri. Dia percaya bahwa itu akan mengurangi keanggunan seorang gadis. Namun, aku selalu tertarik padanya. Sekitar 2 tahun yang lalu, aku mulai belajar secara diam-diam dari para penjaga di rumah. Aku harus merahasiakannya dari ayahku, jadi aku hanya berlatih sesekali. Sayang sekali penjaga yang mengajariku metode kultivasi meninggal dalam pertempuran tak lama setelah pelajaran terakhir kami. Chang Xiao terkejut. 2 tahun lalu, diajari oleh seorang penjaga, berlatih secara diam-diam, 3 hari memancing, 2 hari menjemur jaring, dan dia mencapai tingkat ke-7 dari tingkat Ren Yuan hanya dalam 2 tahun, apakah dia semacam anak ajaib? Dengan latar belakang seperti itu, dia mungkin dianggap sebagai seseorang dengan potensi yang cukup baik, tetapi bukan yang luar biasa di alam King Yun. Namun, di negeri Hanyang, prestasinya akan sangat fenomenal. Dia bahkan bisa disebut sebagai jenius di antara para jenius. Yang membuat pencapaiannya semakin menakjubkan adalah dia telah berlatih kultivasi tanpa sepengetahuan orang tuanya, secara diam-diam, dan secara otodidak. Mentornya, sang penjaga, telah gugur secara tragis dalam pertempuran. Ini menyiratkan bahwa penjaga tersebut kemungkinan besar hanya memiliki kemampuan kultivasi rata-rata. Bagaimana mungkin metode kultivasi dari individu seperti itu dapat menghasilkan hasil yang luar biasa? Dalam keadaan yang kurang ideal ini, dia berhasil mencapai tingkat ke-7 dari tingkat Ren Yuan. Itu sungguh tak terbayangkan. Chang Xiao benar-benar takjub. Dia hampir percaya bahwa orang di hadapannya adalah makhluk gaib. Ada apa? Su Yeyue memperhatikan keheningan Chang Xiao dan bertanya dengan cemas, apakah aku terlalu lambat? Terlalu lemah. Ayahku selalu mengatakan aku tidak memiliki bakat untuk kultivasi, bahwa aku tidak ditakdirkan untuk itu. Chang Xiao kesulitan menemukan kata-kata. Tidak punya bakat kultivasi, tidak cocok untuk itu, apa-apaan ini, jika dia tidak cocok, lalu siapa yang cocok? Chang Xiao, di kehidupan sebelumnya, tidak lahir dari keluarga bangsawan tetapi dibesarkan sebagai yatim piatu. Ia kemudian beruntung memperoleh seni bela diri yang murni, dan kecepatan kultivasinya dianggap, 1 hari, 1000 mil, oleh gurunya. Ia dipuji sebagai jenius yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Namun, setelah mengenal Su Yeyue, ia menyadari bahwa selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Bakat Su Yeyue, setidaknya, lebih unggul daripada bakatnya sendiri di kehidupan sebelumnya. Kurasa kultivasi cocok untukmu, ujar Chang Xiao. Ayo, izinkan aku menilai bakatmu. Lalu, dia menggenggam tangannya. Niatnya semata-mata untuk memahami lebih dalam tentang kejeniusan luar biasa di hadapannya, bukan untuk mengambil keuntungan darinya. Tangannya dingin dan lembut, seperti giok. Ki ungu yang naik dari timur mengalir di dalam dirinya, merasakan kekuatan spiritualnya dan memeriksa meridian Jing dan Mei-nya. Setelah beberapa saat, ia melepaskan tangannya dan tersenyum kecut. Ia takjub dan hampir tak percaya akan kemampuan luar biasa wanita itu. Jika ia pernah dianggap sebagai seorang jenius tingkat tertinggi, lalu bagaimana orang akan menggambarkan kemampuan wanita itu? Sebuah keanehan yang hanya terjadi sekali dalam seabad. Sebuah penyimpangan dari alam. Kemampuan wanita itu jauh melampaui harapannya. Dari segi potensi, dia melampaui dirinya yang sebelumnya dan tidak kalah mengesankan dari Wen Ren cucu yang luar biasa yang baru-baru ini dia temui, dia bahkan mungkin lebih unggul. Namun, dia tidak pernah menerima bimbingan yang tepat dan telah berlatih kultivasi sepenuhnya sendiri, kemungkinan besar tersesat di banyak jalan yang tidak perlu yang dapat merusak meridian Jing dan Mei-nya. Namun, Chang Xiao menganggap kerusakan minimal tersebut dapat diabaikan. Tubuh perempuan yang memiliki yin spiritual, meridian Jing dan Mei yang secara alami unggul, tulang yin murni, tubuh seperti ini sangat cocok untuk kultivasi, Chang Xiao menghela napas dalam hati. Jika seseorang seperti dia berada di alam King Yun, 2 sekte super akan bersaing sengit untuk menjadikannya penerus mereka. Yang benar-benar menarik adalah bahwa di negeri Hanyang, ayahnya melarangnya untuk berkultivasi dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak layak untuk itu. Kali ini, Chang Xiao benar-benar memahami arti ungkapan, menyia-nyiakan karunia Tuhan. Seolah-olah mutiara berharga telah tersembunyi di bawah lapisan debu. Tutup matamu. Aku punya hadiah untukmu, kata Chang Xiao lembut. Hadiah apa? Suara Su Yeyue bergetar karena campuran rasa malu dan gembira. Ini adalah pertama kalinya Chang Xiao memberinya hadiah, dan dia dengan penuh semangat menutup matanya seperti yang diperintahkan. Buka mulutmu, perintahnya dengan lembut. Ah gelombang, Su Yeyue menurut, rasa ingin tahu dan antisipasinya semakin meningkat. Seketika itu juga, ia merasakan kehangatan menyebar di dalam mulutnya saat sebuah butir dan bulat diletakkan di lidahnya. Butir itu dengan cepat larut menjadi cairan yang mengalir ke tenggorokannya dan menetap di perutnya. Sensasi awal yang dirasakannya berganti dengan aroma menyenangkan yang menyelimuti indranya.
Tepat saat ia hendak menikmati rasanya, cairan itu berubah menjadi ki hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya, termasuk meridian Jing dan Mei-nya. Sensasi nyaman yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya, memunculkan erangan kenikmatan yang memuaskan. Su Yeyue tak bisa menahan kegembiraannya dan segera membuka matanya. Wow, rasanya enak sekali. Apa itu tadi? Kenapa rasanya begitu nikmat? Ada lagi. Jelas sekali bahwa dia ingin mencicipi lagi, setelah begitu menikmati sensasi awalnya. Antusiasme kekanak-kanakannya sangat bisa dimengerti. Namun, dia tidak menyadari bahwa butiran kecil itu tidak hanya menyenangkan indera perasaannya tetapi juga menghilangkan pengaruh negatif apapun di meridian Jing dan Mei-nya, membuatnya lebih kuat. Chang Xiao hanya bisa tertawa kecil tak berdaya. Ia bermaksud memberinya manik Pei Yuan dan untuk membantu membersihkan tubuhnya dari kotoran. Namun, gadis itu tampaknya menganggapnya sebagai camilan manis. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk menyediakan lebih banyak manisan, ini berkat kendalinya atas ruang yang kuat, itu tetap akan agak berlebihan. Tidak, hanya itu satu-satunya, jawab Chang Xiao sambil mengangkat tangannya seolah menyerah. Ada beberapa hal yang belum bisa dia ungkapkan kepada gadis itu. Jika gadis itu secara tidak sengaja menyebarkan informasi ini kemana-mana, kedamaian dan ketenangannya akan menjadi masa lalu. Rasanya sangat lezat, Su Yeyue mendesah sambil menjilat bibirnya, menikmati rasa yang masih tersisa. Jika ada lebih banyak kacang lezat ini, aku bisa makan 80 atau 100 butir setiap hari. Aku tidak akan pernah menganggapnya berlebihan. Chang Xiao terdiam. Mengambil keuntungan yang tidak pantas begitu saja, sungguh gadis yang berani, 80 atau 100 setiap hari, itu benar-benar. Namun, suasana hatinya yang gembira dengan cepat berubah ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan memegang perutnya. Oh tidak, perutku sakit. Dia melompat berdiri dan mulai melihat sekeliling dengan panik. Tidak. Tidak. Dan dengan itu, dia buru-buru pergi. Chang Xiao mengerutkan alisnya, dia benar-benar lupa tentang ini. Bab 63. Gadis bodoh. Seni pedang Feng Hua. Gadis bodoh. Seni pedang Feng Hua. Manik Pei Yuan dan bukan sekadar obat biasa, itu adalah ramuan ampuh yang mampu membersihkan kotoran dari tubuhnya sekaligus memperkuat organ-organnya. Tubuh Su Yeyue bereaksi dengan cepat, dan dia merasakan sakit yang tajam di perutnya. Respons cepat ini merupakan bukti kemampuan kultivasinya yang luar biasa, karena itu bukanlah reaksi biasa terhadap proses pemurnian. Dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, langkah kaki samar menandai kembalinya Su Yeyue. Dia mengerang dan mengeluh merasa tidak enak badan, menduga Chang Xiao telah memberinya pil pencahar. Tidak, aku tidak melakukannya, ia meyakinkannya dengan senyum hangat. Istirahatlah, dan kamu akan merasa lebih baik dalam beberapa saat. Kata-katanya bukan sekadar penghiburan, kata-kata itu didasarkan pada pengetahuan bahwa pengeluaran kotoran akan mengganggu fungsi tubuhnya untuk sementara waktu. Namun, ketidaknyamanan ini adalah bagian alami dari proses penyesuaian diri. Setelah beberapa jam, ketidaknyamanan itu akan mereda, membuatnya merasa segar dan mendapatkan manfaat dari proses pemurnian. Baiklah, kalau begitu aku sebaiknya pulang, jawab Su Yeyue lemah. Perutku terasa tidak enak, dan tidak pantas bagiku untuk tetap di sini. Jangan khawatir, Chang Xiao bersikeras. Menginaplah di sini malam ini. Aku sudah mengirim anak buahku untuk memberi tahu ayahmu. Lagi pula, aku tidak akan tenang jika kau kembali dengan perasaan seperti ini. Awalnya, dia tampak kurang sehat, tetapi perhatiannya sepertinya memberinya sedikit kelegaan. Su Yeyue tersenyum lebar, memperlihatkan taringnya. Apakah kau benar-benar mengkhawatirkanku? Wen Ren cucu, dalam situasi serupa, mungkin akan khawatir tentang reputasinya, tetapi hati Su Yeyue yang murni terfokus pada ketulusan Chang Xiao. Dia mengangguk dan menjawab, ya, saya tulus. Baiklah, Su Yeyue setuju dengan gembira. Kalau begitu, siapkan kamar untukku. Aku perlu istirahat dan mandi. Aku lelah dan mengantuk. Setelah mengalami kecemasan beberapa hari terakhir, dia memang merasa lelah. Sekarang sudah tengah malam. Chang Xiao duduk bersila di tempat tidurnya, tenggelam dalam kultivasinya. Dia memanfaatkan kekuatan Ki Ungu yang naik dari timur, yang menyelimuti tubuhnya seperti kabut panas. Kali ini, dia berusaha mengendalikan panasnya yang sangat kuat. Di telapak tangannya, ia memegang 3 keping pasir kristal langit, barang-barang yang diperolehnya dilelang. Energi membara dari Ki Ungu yang terbit dari timur berkumpul di tengah tangannya, menciptakan sensasi yang mirip dengan memegang matahari mini. Dengan memusatkan seluruh upayanya, ia mengoperasikan energi tersebut dengan cepat, berusaha menyelesaikan pembentukan matahari mini ini secepat mungkin. Keringat mengucur di dahinya saat ia bekerja dengan tekun. Butiran pasir kristal langit di tangannya mulai berputar perlahan, diselimuti oleh energi mem-scorching dari Ki Ungu yang naik dari timur. Luar biasanya, butiran pasir kristal langit itu menjadi merah menyala tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda meleleh.
Sungguh mencengangkan bahwa api jiwa sejati, yang berasal dari Ki Ungu yang terbit dari timur dan dianggap sebagai salah satu kekuatan paling dahsyat di dunia, gagal melelehkan pasir kristal langit. Chang Xiao menghela napas, tubuhnya terasa lelah saat ia menghentikan latihan bela dirinya dan menyingkirkan potongan pasir kristal langit. Frustrasi menyelinap ke dalam suaranya saat ia bergumam pada dirinya sendiri, kultivasiku tidak cukup. Aku tidak bisa melelehkannya. Niatnya sudah jelas, melelehkan potongan pasir kristal langit dan menciptakan senjata yang sesuai dengan kemampuannya saat ini. Namun, meskipun telah mengerahkan seluruh kemampuannya, ia harus mengakui keterbatasannya. Mengolah pasir kristal langit, bahkan untuk seni bela diri atribut api tingkat lanjut, biasanya membutuhkan seorang kultivator untuk mencapai setidaknya tingkat ke-8 dari tingkat di Yuan, renungnya. Tetapi Ki Ungu yang naik ke timur bukanlah seni bela diri biasa. Aku mungkin gagal sekarang, tetapi aku yakin aku bisa mencapainya begitu aku mencapai tingkat ketiga. Dengan napas pasrah, dia melanjutkan, untuk saat ini, tidak ada yang bisa kulakukan selain menunggu sampai aku mencapai tingkat ketiga dari tingkat di Yuan dan melihat apa yang terjadi nanti. Mengalihkan perhatiannya ke buku seni pedang Feng Hua yang diperoleh Su Yeyue di lelang, dia tak kuasa menggelengkan kepalanya dengan sedikit tak percaya. Seperti yang diharapkan, buku itu memang seperti yang dia duga, versi yang terfragmentasi, kehilangan informasi penting. Dengan bakatnya yang luar biasa, mengikuti panduan yang tidak lengkap ini mungkin akan membuatnya unggul pada awalnya, tetapi berpotensi menghambat kemajuannya setelah mencapai tingkat Tianyuan. Lebih buruk lagi, hal itu bahkan dapat menyebabkan efek samping jangka panjang. Bertekad untuk membantu, Chang Xiao memutuskan untuk menyelesaikan buku tersebut. Dengan memanfaatkan pengetahuannya yang luas tentang seni bela diri yang diperoleh selama perjalanannya, ia menggunakan seni pedang Feng Hua sebagai dasarnya. Meskipun jauh dari teknik tertinggi, ia harus memastikan bahwa teknik tersebut tidak terlalu mencolok agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Setelah itu, ia memasukkan salinan, Kitab Suci Yin, seni bela diri utama untuk praktisi wanita, ke dalam buku tersebut. Keesokan paginya, Su Yeyue, yang telah bermalam di kediaman Jenderal Ye, menghampiri Chang Xiao dengan wajah penuh kegembiraan dan kekaguman. Xiao Xiao. Dia mencondongkan tubuhnya dan berseru, lihat aku. Lihat aku. Bingung, Chang Xiao menatapnya, ekspresinya menunjukkan kebingungannya. Apa yang terjadi? Tanyanya. Ah, dasar babi tak tahu apa-apa. Su Yeyue cemberut, lalu kegembiraannya kembali saat dia menunjuk wajahnya sendiri. Lihat aku lagi, perhatikan baik-baik. Chang Xiao mengamati wajahnya lebih saksama dan bertanya, mengapa kau tidak memberitahuku apa yang terjadi? Respons ini membuat Su Yeyue merasa kecewa. Dia sudah bangun pagi-pagi sekali, mempersiapkan diri dengan teliti, hanya untuk mendapati dirinya tidak memperhatikannya. Dengan kesal, dia berkata, tidakkah kamu perhatikan bahwa kulitku sudah membaik? Chang Xiao menggelengkan kepalanya, benar-benar tidak menyadari perubahan tersebut. Tidak, aku belum. Apa kau yakin sekarang sudah lebih baik? Su Yeyue tak kuasa menahan rasa kecewa. Pagi itu, ia bercermin dan melihat perubahan yang luar biasa, kulitnya tampak sehat dan merona, dan semua noda atau bintik hitam sebelumnya telah hilang. Ia merasa sangat cantik, hampir seperti sedang bermimpi. Karena gembira dengan perubahan luar biasa ini, dia bergegas menemui Chang Xiao untuk berbagi kegembiraannya. Namun, di sini dia berada, tampaknya tidak menyadari peningkatan tersebut. Kau benar-benar idiot, seru Su Yeyue dengan frustrasi. Namun, saat ia merenungkan perubahan penampilannya setelah hanya satu malam menginap di rumah Chang Xiao, sebuah pikiran aneh terlintas di benaknya, bagaimana mungkin wajahku menjadi begitu cantik setelah tidur di sini? Mungkinkah rumah Chang Xiao adalah tempat perlindungan kecantikan rahasia? Meskipun dia tidak mengungkapkan rencana barunya itu, dia bertekad, di masa depan, aku pasti akan tidur di sini sesering mungkin. Ini akan menjadi rumahku cepat atau lambat. Dengan buku seni pedang Feng Hua di tangannya, dia pergi dengan perasaan campur aduk antara kegembiraan dan sedikit kejengkelan. Tanpa sepengetahuannya, Chang Xiao telah melakukan perubahan signifikan pada salinan seni pedang Feng Hua yang belum lengkap miliknya. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memeriksa buku itu dengan saksama sebelum kepergiannya, dan dengan daya ingatnya yang luar biasa, dia tidak akan mudah mengetahui perubahan tersebut. Tepat saat dia pergi, sebuah suara dari luar melaporkan kedatangan orang-orang dari Istana Hua yang dengan perintah untuk membawa putri itu kembali. Chang Xiao menjawab dengan santai, oke. Namun, rasa panik mulai menghampiri setelah kepergian Su Yeyue, oh tidak. Apakah aku akan ketahuan berbohong? Malam sebelumnya, dia mengaku telah mengirim orang untuk memberitahu Istana Hua yang tentang penginapan semalamnya, tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Kembali ke istana, Su Yeyue menghadapi omelan keras dari ayahnya, Pangeran Huayang. Ia sangat marah, menegur putrinya karena menginap di rumah calon suaminya dan memarahinya atas perilakunya.
Meskipun ayahnya sangat marah, Su Yeyue tetap tenang, ketidakpeduliannya terlihat jelas. Dia tahu ayahnya memang punya kebiasaan membuat keributan. Pangeran Hua yang melanjutkan omelannya, mencaci maki putrinya karena telah mempermalukannya dan nama baik keluarga mereka. Namun, semua usahanya tampak sia-sia karena putrinya hanya tersenyum. Dalam upaya untuk mendapatkan simpati dan perhatian, Su Yeyue mendekat ke ibunya dan berbisik, "Bu, izinkan saya menceritakan sebuah rahasia besar." Karena penasaran, putri tua itu mencondongkan tubuh dan bertanya, "Apa rahasia besarnya?" Dengan nada memuji diri sendiri, Su Yeyue mulai mengungkapkan rahasianya, "Aku menginap di rumah Xiao Xiao, dan ketika bangun pagi ini, aku mendapati kulitku menjadi sangat halus. Ibu, lihat wajahku. Bukankah terlihat lebih cantik? Lebih halus, bukan? Bukankah kulit wajahku jauh lebih baik sekarang? Itu rahasia besar, bukan?" Namun, putri tua itu bereaksi secara dramatis terhadap pengungkapan tersebut. Wajahnya pucat pasi, dan ia tampak seperti baru saja disambar petir. "Tidur semalaman, kulitku jadi lebih baik," gumamnya kaget. Putri tua itu, yang sangat paham tentang hal-hal semacam itu, mau tak mau langsung mengambil kesimpulan yang salah, gadis bodoh ini begadang semalaman. Apakah dia benar-benar dengan Ye Xiao itu? "Sialan. Apa sebenarnya yang kalian berdua lakukan?" tanya sang putri dengan nada menuntut, wajahnya semakin memerah. "Dasar gadis sialan. Berani-beraninya kau melakukan sesuatu yang begitu memalukan. Kau akan membuatku gila." Su Yeyue terkejut dengan reaksi ibunya, matanya membelalak kebingungan. Dia tergagap, hal memalukan apa? Aku tidak. Bab 64. Sudah ditakdirkan. Inilah masalahnya. Sudah ditakdirkan. Inilah masalahnya. Meskipun Su Yeyue berusaha sungguh-sungguh menjelaskan dirinya, putri tua itu tetap bersikeras memeriksa tubuh putrinya. Pada akhirnya, sang putri menyadari bahwa imajinasinya telah melayang liar karena kekhawatiran yang berlebihan. Gelombang kelegaan menyelimutinya. Namun, kulitnya menjadi begitu indah hanya dalam satu malam, pikir putri tua itu dalam hati. Bahkan jika hal semacam itu tidak terjadi, pasti ada hal lain yang terjadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang gadis tiba-tiba menjadi begitu berseri-seri? Jika hal-hal lain ini terus berlanjut, maka hal yang paling saya khawatirkan itu pada akhirnya akan terjadi. Meskipun kedua anak itu sudah bertunangan sejak lama, hal-hal menggelikan seperti itu seharusnya tidak pernah terjadi. Dengan tekad bulat, putri tua itu memutuskan untuk bertindak. Akibatnya, tidak ada yang terkejut ketika Su Yeyue mendapati dirinya dihukum tidak boleh keluar rumah. Dia menghabiskan beberapa hari di kamarnya, membuat keributan, tetapi larangan itu tetap berlaku, yang sangat membuatnya kesal. Dihukum tidak boleh keluar rumah adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Su Yeyue, bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Tanpa disadarinya, semua itu terjadi karena satu kalimat yang diucapkannya saat sedang memuji diri sendiri. Ia baru mengetahui kebenaran tentang hukumannya jauh kemudian. Sementara itu, di hutan bambu yang dikelilingi pegunungan, sebuah pertemuan hikmat berlangsung. Xiu'er telah bertindak gegabah kali ini. "Aku meminta hukumanmu, Xiu'er, yang mengenakan pakaian putih, menundukkan kepalanya di hadapan seorang pria yang juga mengenakan pakaian putih, yang duduk di kursi roda." Pria berpakaian putih itu menghela napas, matanya setengah terpejam, dan menjawab, "Xiu'er, tindakanmu telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada rencana kita kali ini. Klanmu telah sangat menderita akibatnya. Mereka tidak akan berani lagi kembali ke ibu kota, bahkan jika kita tidak melancarkan serangan." Xiu'er menundukkan kepalanya dan menjawab, "Ya. Namun, Mu Zihe berani mencelakaimu. Kematiannya memang pantas, itu adalah tindakan yang adil," kata pria berbaju putih itu sambil tersenyum tipis. "Tapi tidak masalah. Aku memang bermaksud menggunakan peristiwa yang melibatkan keluarga Chang Xiao untuk menciptakan kekacauan di dunia ini. Sekarang, meskipun rencana itu tertunda, tampaknya tidak sepenuhnya merugikan. Namun, tindakanmu secara tidak sengaja menguntungkan keluarga Chang Xiao, memberi mereka sedikit kelegaan dari masalah dan ketidakberdayaan mereka," lanjut pria berbaju putih itu. "Secara lahiriah, semuanya tampak sebagai hasil dari keadaan dan kebetulan yang wajar. Namun, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada seorang mediator, seseorang yang memicu api untuk memastikan hasil ini." Xiu'er menundukkan kepalanya lebih rendah dan berkata, "Jika memang ada seseorang yang terlibat, pastilah Feng Ziling." "Feng Ziling," gumam pria berbaju putih itu sambil tersenyum datar. "Selidiki dia secara menyeluruh. Selain itu, awasi terus urusan ketiga kerajaan. Kobarkan konflik dan perang sesegera mungkin," kata pria berbaju putih itu dengan tatapan penuh arti. "Ketika keluarga Badai Kacau ikut campur, penggulingan istana kerajaan akan terjadi. Kali ini, kau tanpa sengaja mengungkapkan identitas kami. Mungkin ini takdir."
Hanya keruntuhan dinasti yang dapat memicu pertumpahan darah yang diperlukan untuk pemulihan saya. Raih kesempatan ini. Xiu'er, kau akan bertanggung jawab untuk mengobarkan api konflik antara ketiga kerajaan. Pastikan perang segera dimulai. Wan pria berbaju putih itu menyapa orang lain di ruangan itu. Baik, Tuan. Setelah lelang, para alkemis itu pasti sudah kembali ke sekte mereka masing-masing sekarang, kan? Ya, Guru, Anda memiliki daya pengamatan yang tajam. Tapi sebagian besar orang dari sekte-sekte itu belum pergi, kan? Tidak, mereka belum. Mereka tinggal di sini untuk menjalin hubungan dengan klan bangsawan dan bahkan klan kerajaan, bukan? Ya, Tuan. Anda memiliki pemahaman yang tajam tentang motif mereka. Ini bukan hal yang luar biasa. Orang-orang ini tidak akan meninggalkan wilayah mereka tanpa mendapatkan keuntungan setiap kali mereka pergi. Klan bangsawan, pejabat, dan klan kerajaan adalah pihak-pihak yang dapat menawarkan keuntungan yang mereka cari. Sedikit rasa jijik terlintas di wajahnya saat dia melanjutkan, dunia ini benar-benar aneh. Klan bangsawan memandang klan kerajaan sebagai entitas yang mudah ditipu, sementara sekte-sekte itu menganggap anggota klan bangsawan sebagai orang bodoh. Sementara itu, klan kerajaan melihat dua klan lainnya sebagai orang dungu. Ini seperti sekelompok orang bodoh yang terlibat dalam permainan bodoh yang berulang. Klan bangsawan mengeksploitasi klan kerajaan, menggunakan kekuasaannya untuk mempertahankan gaya hidup dan garis keturunan mereka. Di mata mereka, klan kerajaan tidak lebih dari alat yang dapat mereka manipulasi sesuka hati. Sekte-sekte tersebut percaya bahwa klan bangsawan tidak memiliki masa depan dan masih berjuang untuk mempertahankan garis keturunan mereka setelah ribuan tahun. Jadi, di mata sekte-sekte tersebut, klan bangsawan adalah orang bodoh. Klan kerajaan menganggap diri mereka memegang kekuasaan tertinggi dan, jika perlu, dapat bersatu dengan klan bangsawan untuk menentang sekte atau menggunakan sekte untuk menekan klan bangsawan. Mereka percaya dapat mengambil keuntungan dari kedua belah pihak dan memaksimalkan keuntungan mereka. Akibatnya, mereka memandang sekte dan klan bangsawan sebagai alat dan orang bodoh. Namun, menurut pandangan saya, ketiga kekuatan bodoh ini hanya mempertahankan keseimbangan yang rapuh. Ia berbicara dengan ekspresi datar namun tatapan mata yang dalam. Selama keseimbangan yang tidak stabil ini terganggu, situasi akan langsung berubah, yang menyebabkan penindasan dinasti saat ini. Bagaimanapun, keadaan negeri Han yang saat ini ditakdirkan untuk kehilangan keseimbangannya. Tak diragukan lagi, dinasti baru akan bangkit, dan tak terelakkan, dinasti sebelumnya akan runtuh. Setelah menjelaskan panjang lebar, ia tampak agak lelah, bersandar pada kursi rodanya sambil berbicara perlahan, bagaimana cara mengganggu keseimbangan. Wan disitulah peranmu masuk. Ya, Guru, saya mengerti, jawab Wan apakah kamu sudah merumuskan rencana? Saya tahu bahwa jika kita menyingkirkan satu atau dua tokoh kunci dari sekte-sekte yang saat ini ada di ibu kota dan meninggalkan petunjuk palsu, itu akan menghancurkan keseimbangan sekte-sekte tersebut. Selanjutnya, kita akan menyeret klan-klan bangsawan ke dalam kekacauan di dalam sekte-sekte tersebut, dan klan kerajaan pasti akan terlibat. Setelah itu, terlepas dari konsekuensinya, keseimbangan akan rusak, dan akan muncul celah-celah signifikan yang dapat kita manfaatkan. Namun, langkah kita selanjutnya hanya dapat diputuskan setelah menilai hasil akhirnya. Pria berbaju putih itu mengangguk setuju. Strategi Anda tepat. Memang seharusnya begitu. Namun demikian, Anda mengabaikan sesuatu. Masih ada individu-individu bijak di dalam klan kerajaan. Klan kerajaan adalah sumber dari semua masalah. Dia berbicara dengan mata setengah terpejam. Mengenai kerajaan Chen saat ini, raja yang berkuasa sudah cukup tua, dan putra mahkota agak tidak sabar, terutama karena kedua pangeran lainnya kini sudah dewasa dan siap bertindak. Gangguan itu harus dimulai di sini. Ini yang paling. Dia tiba-tiba berhenti berbicara tentang masalah itu. Namun, mata Wan berbinar saat dia berkata, ya, terima kasih atas bimbingan Anda, Guru. Sekarang saya mengerti apa yang perlu dilakukan. Berhentilah menyebut diri kalian, pelayan, di hadapanku, itu membuatku tidak nyaman, kata pria berbaju putih itu lembut kepada Wan dan Xiu'er. Gunakan saja nama kalian. Secara bersamaan, Wan dan Xiu'er menunjukkan kegembiraan di mata mereka, pipi mereka memerah, sambil menjawab, Wan Xiu'er memenuhi permintaan Anda. Ganggu keseimbangan, dan dinasti akan berubah. Keseimbangan baru akan terbentuk dengan cepat. Pria berbaju putih itu memperhatikan awan yang melayang di langit dan berbicara dengan tenang. Gangguan, sesederhana itu. Sementara itu, di sisi lain ibu kota, Chang Xiao tidak membuang waktu untuk melanjutkan kultivasinya. Ibu kota tampak jauh lebih damai. Istana pangeran menghentikan provokasinya, dan sejak kematian orang-orang dari klanmu, putri mahkota tetap diam. Secara kasat mata, tampaknya masalah telah terselesaikan, dan semua konflik telah berakhir.
Namun, masih ada satu tempat yang diselimuti kekacauan. Suasana di ruang penjualan Lingbao Hall tegang dan dipenuhi kekhawatiran. Bahkan Guan Wansan pun tak bisa menyembunyikan kecemasannya, dan pikiran untuk mengambil tindakan ekstrim terlintas di benak orang-orang. Kecemasan tergambar jelas di wajah semua orang yang berkumpul di ruang penjualan. Alasan kecemasan ini, pimpinan utama Lingbao Hall tiba-tiba datang ke kota Chensing. Begitu tiba, Wan Zhenghao, bos besar Lingbao Hall, tanpa membuang waktu langsung menanyakan pertanyaan mendesak kepada Guan Wansan. Tanpa basa-basi, ia langsung berkata, "Hades kosmikku. Kau tidak menjualnya, kan?" Nada urgensi dalam suaranya sangat terasa. Seolah-olah nasib dunia bergantung pada jawabannya. Guan Wansan terdiam sejenak karena pertanyaan yang tak terduga itu. Dia tidak mengerti maksud sebenarnya di balik pertanyaan Wan Zhenghao. "Apa maksud bos besar dengan ini? Kami bahkan tidak pernah berniat untuk memasukkan kosmik Hades ke dalam lelang sejak awal, desakannya lah yang memaksa kami untuk mencoba menjualnya di setiap lelang besar. Kami mendapat perintah tegas untuk menyingkirkannya, berapapun harganya, untuk menyelamatkan mukanya. Sekarang setelah kami berhasil menjual kentang panas ini, dia datang untuk bertanya seperti ini, apa yang terjadi?" Setelah berpikir sejenak, Guan Wansan menjawab dengan hati-hati, "Memang sudah terjual." Terjual. Tubuh Wan Zhenghao sedikit bergetar, dan wajahnya memucat. Ia tampak seperti akan kehilangan kendali kapan saja. Kepada siapa? Seorang pria berbaju hitam, yang belum pernah terlihat bersama bos besar sebelumnya, melangkah maju, mengajukan pertanyaan itu dengan sikap acuh tak acuh. Kemunculannya yang tiba-tiba membingungkan orang-orang yang hadir. Namun begitu dia berbicara, Wan Zhenghao tampak gemetar, ekspresinya berubah menjadi ketakutan. Seolah-olah pria ini memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi daripada bos besar itu sendiri. Siapakah sosok misterius ini? Dialah individu yang menawarkan dan tertinggi. Dia membeli Hades kosmik, jawab Guan Wansan dengan hati-hati. Saat mengucapkan kata-kata itu, ia menyadari bahwa tubuh Wan Zhenghao yang gemuk gemetar, dan wajahnya yang tadinya memerah kini berubah menjadi pucat pasi. "Semuanya sudah berakhir," gumam Wan Zhenghao dengan sedih. Pria berbaju hitam di sampingnya mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah ada cara untuk menemukan orang ini sekarang?" "Ya, tentu saja bisa," jawab Guan Wansan dengan percaya diri. Setelah lelang, dia tidak menarik semua uang yang diperolehnya. Sebagian besar masih ada di ruang lelang ini. Bahkan jika dia tidak lagi berniat menjual kartu Supreme dan miliknya, dia pasti akan kembali untuk mengambil penghasilannya. Tidak ada seorang pun yang rela melepaskan sejumlah uang yang begitu besar, terutama ketika mereka saat ini menghadapi kendala keuangan. Bibir Guan Wansan melengkung membentuk senyum tipis saat dia melanjutkan, "Uang berbicara, dan dia sangat membutuhkannya saat ini." Baik Wan Zhenghao maupun pria berbaju hitam menghela napas lega bersamaan. Mereka terkekeh, serentak mengucapkan, "Untunglah. Untunglah. Kalau begitu, saya sarankan kita tetap tinggal di kota Chensing untuk beberapa waktu. Kita bisa berangkat segera setelah kita mendapatkan kembali Hades kosmik." Pria berbaju hitam itu memutuskan dengan cepat. Bab 65. Bercocok tani dengan konsentrasi tinggi. Berkebunlah dengan konsentrasi tinggi. Bos besar itu, dengan kepala yang bergoyang-goyang seperti ayam yang mematuk, mengangguk dengan penuh semangat. Ya, jawabnya. Mereka semua beranjak ke ruang penjualan, suasana masih terasa tegang. Selama berjalan, pria berbaju hitam memulai percakapan santai. "Mengenai Hades kosmik, berapa harga jualnya?" tanyanya. Guan Wansan menjawab dengan rendah hati, "Harganya 250.000. 250.000. Pria berbaju hitam itu terkejut. Senyum aneh terukspread di wajahnya saat dia bertanya, "Emas?" Guan Wansan berdeham dan mengklarifikasi, bukan emas. Perak." Hak. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba batuk tak terkendali, wajahnya memerah setiap kali batuk. Setelah batuk hebat, dia tertawa terbahak-bahak. Wajah Wan Zhenghao yang besar dan bulat berubah warna menyerupai hati babi, sebuah tanda jelas rasa malunya. "Brilian. Benar-benar brilian," seru pria berbaju hitam itu sambil mengacungkan jempol dan dengan bercanda mengarahkannya ke hidung Wan Zhenghao. "Menjual seluruh negeri Hanyang pun tidak akan cukup untuk menukar setengah dari Hades kosmik itu, namun kau menjualnya hanya dengan 250.000 batangan perak. Wan Zhenghao, di seluruh alam semesta, hanya kau yang benar-benar berhak menyandang gelar kambing hitam nomor 1. Kau tidak bisa menolak gelar ini karena kau memang pantas mendapatkannya." Wan Zhenghao merasa terhina, dan wajahnya memerah sepenuhnya. Ia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya dan memilih untuk menundukkan kepala. Namun, pria berbaju hitam itu tampaknya tidak berniat membiarkan masalah ini begitu saja. Pemborosan yang tidak bijaksana seperti itu sungguh tak terlukiskan dan sangat besar. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya dengan pura-pura putus asa.
Ini adalah pemborosan yang dapat menyebabkan kekacauan dan kegelapan. Sungguh pemborosan kelas atas yang mampu menutupi bulan dan bintang. Tanpa mereka sadari, Guan Wansan, yang mengikuti dari dekat, mendengar percakapan itu. Wajahnya memucat-pucat saat ia terduduk lemas di atas anak tangga batu. Apa yang barusan ku dengar? Apakah itu halusinasi? Apakah telingaku menipuku? Atau aku terjebak dalam mimpi aneh? Chang Xiao sama sekali tidak menyadari bahwa ruang penjualan itu sedang menunggu, siap untuk memasang jebakan besar kapan saja. Dia berencana untuk kembali ke ruang penjualan untuk mengambil penghasilannya setelah semuanya tenang. Untuk saat ini, dia membenamkan dirinya dalam kultivasi tanpa henti, sepenuhnya menyadari pentingnya memperkuat kemampuannya. Di waktu luangnya, ia dengan rakus menyerap segala macam pengetahuan yang tersedia baginya. Adapun ruang misterius di dalam tubuhnya, dia menggunakannya dengan efisiensi yang luar biasa. Ada alasan kuat lain yang mendorong Chang Xiao untuk bekerja dengan tekun, sebuah kesadaran yang muncul padanya beberapa hari terakhir. Ini adalah masalah yang begitu serius sehingga ia bergumul dengan apakah hal itu pertanda baik atau buruk baginya. Sesuatu khusus ini sangat membebani pikirannya, membuatnya enggan untuk keluar. Hal itu berkaitan dengan ruang langit dan, lebih spesifiknya, Hades kosmik yang baru diperoleh di dalamnya. Hades kosmik memiliki kekuatan luar biasa, memancarkan ki-es yang semakin menebal dan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Kekuatannya yang sangat besar telah mulai mengganggu harmoni di antara 9 ruang di dalam Chang Xiao. Kesembilan ruang ini secara inheren mempertahankan keseimbangan yang rapuh, di mana masing-masing saling melengkapi, memastikan stabilitas. Namun, jika satu ruang menjadi terlalu kuat, melampaui kekuatan gabungan dari 8 ruang lainnya, hal itu secara alami akan mengganggu keseimbangan ini. Saat ini, ruang langit, yang dipenuhi dengan ki-es dari Hades kosmik, sedang mengalahkan ruang-ruang lainnya, menyebabkan penindasan terhadap mereka. Jika tren ini berlanjut, di mana hanya ruang langit yang tetap berkuasa dan yang lainnya menjadi tak berdaya untuk menahannya, keseimbangan di antara ruang-ruang tersebut akan runtuh. Hasil yang tak terhindarkan adalah penyerapan ruang-ruang lain oleh ruang langit yang dominan. Chang Xiao sangat menyadari bahwa ini adalah hal terakhir yang diinginkannya. Karena tidak ada alternatif lain, dia memutuskan untuk secara pribadi memasuki ruang angkasa dan menggunakan ki biru dingin dari ki ungu yang terbit dari timur sebagai jembatan darurat untuk menyalurkan ki-es dari Hades kosmik ke dunia. Sehebat apapun dirimu, kau hanyalah ki-es dari Hades kosmik. Aku akan mengusirmu dari ruang-ruangku yang tak terbatas ke dunia luar. Di sana, kau tidak akan bisa lagi menimbulkan malapetaka di ruang-ruangku, tegasnya. Itu adalah langkah berisiko, yang penuh dengan ketidakpastian. Ki ungu yang naik dari timur adalah seni bela diri mendalam yang berasal dari esensi alami langit dan bumi. Meskipun sangat kuat, Chang Xiao belum memiliki kultivasi yang cukup untuk menjamin kemampuannya menahan ki-es dari Hades kosmik. Kekuatan dahsyat ini telah terbukti tak terkalahkan, bahkan untuk gabungan kekuatan 8 ruang lainnya. Selain itu, selama transfer, tubuh Chang Xiao sendirilah yang akan menanggung beban sebagai saluran dan jembatan sementara. Mengingat kondisi fisiknya saat ini, mampukah dia menahan tekanan ini? Namun, Chang Xiao tidak punya pilihan lain. Situasinya terlalu genting, sehingga ia tidak punya pilihan lain selain mengambil langkah berbahaya ini. Awalnya, proses mengeluarkan ki-es berjalan lancar, dan yang mengejutkan, Chang Xiao segera menemukan efek samping yang tak terduga. Ki ungu yang naik dari timur menunjukkan ketahanan yang luar biasa, tetap kebal terhadap ki-es yang kuat. Terlebih lagi, saat dia mengeluarkan ki-es dan menyalurkannya ke Jing dan Mei miliknya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Menariknya, Chang Xiao memperhatikan bahwa ki dinginnya menunjukkan tanda-tanda perbaikan, halus namun tak terbantahkan. Dia terkejut dengan ketidakpercayaan akan situasi tersebut. Mungkinkah perkembangan yang begitu menguntungkan ini benar-benar terjadi, gumamnya takjub. Karena penasaran, dia terus menarik lebih banyak ki-es untuk menguji pengamatan barunya ini, yang memicu reaksi tak terduga. Tiba-tiba, ruang-ruang itu seolah mendeteksi saluran keluar ini dan mulai mengalihkan ki-es yang terkumpul ke arahnya. Niat awal Chang Xiao adalah untuk secara bertahap mengurangi tekanan pada 8 ruang lainnya dengan menarik ki-es, namun, mungkin ruang-ruang lain, yang kelelahan akibat tekanan tanpa henti dari ruang langit, memanfaatkan jalan keluar baru ini dan mulai mengarahkan ki-es ke sana tanpa penundaan. Pengalaman itu terbukti sangat menyiksa bagi Chang Xiao. Seolah-olah dia telah diceburkan ke dalam gua es kuno, tubuhnya hampir membeku menjadi patung hidup. Namun, di tengah dingin yang ekstrim ini, dia terkejut menyadari bahwa ki ungu yang naik dari timur telah menjadi jauh lebih aktif. Chang Xiao mendapati bahwa Jing dan Mei-nya beroperasi secara otomatis, merespons ki beku Hades kosmik dengan cara yang luar biasa. Ini bukan sekadar reaksi biasa, ini adalah peningkatan kultivasi ki bekunya dalam skala besar. Penemuan ini membuatnya dipenuhi kegembiraan yang tak terbatas.
Dia memasuki mode kultivasi yang intens, meninggalkan makanan dan minuman, dan mengambil alih menara pengawas kediaman klan Cha sebagai tempat perlindungan sementara. Wilayah kekuasaan jenderal itu kekurangan pohon-pohon tinggi, dan puncak menara pengawas adalah titik terdekat dengan matahari. Karena itu, Chang Xiao memutuskan untuk menjadikannya basis kultivasinya. Dia memerintahkan agar dia sementara waktu menduduki pos penjaga di menara pengawas. Setiap hari, ia mengenakan pakaian penjaga dan duduk di menara pengawas dengan kaki bersilang. Pada siang hari, ia menyerap sinar matahari yang menyegarkan, dan pada malam hari, ia berjemur di bawah cahaya bulan. Rutinitas ketat ini memungkinkannya untuk terus bercocok tanam tanpa henti, tanpa istirahat. Setelah beberapa hari, penduduk kota Chensing mulai menyadari bahwa musim panas telah kehilangan panasnya yang biasanya menyengat. Yin dan Yang, dua kekuatan yang berlawanan namun saling melengkapi, sedang berperan. Ketika satu kekuatan mencapai titik ekstrim, itu akan memicu pergeseran, menyebabkan kekuatan lainnya meningkat. Di bawah pengaruh Ki Beku Hades Kosmik dan penyerapan panas matahari oleh Chang Xiao, kekuatan Ki Ungu yang naik dari timur mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ki Beku dari ruang-ruang mengalir ke Jing dan Mei-nya dengan momentum yang kuat, sementara Ki yang dari dunia mengikutinya dengan semangat yang sama. Biasanya, untuk mengolah Ki Beku, Chang Xiao perlu menyerap Ki yang ke dalam tubuhnya dan kemudian menggunakan teknik bela diri tertentu untuk mengubahnya. Namun, hal ini tidak lagi diperlukan. Sekarang dia bisa fokus sepenuhnya pada penyerapan Ki yang untuk mengimbangi Ki Beku, sehingga menghasilkan kemajuan kultivasi yang pesat. Saat energi Yin meningkat secara signifikan, energi Yang pun meningkat seiring waktu. Energi ungu yang naik dari timur memastikan keseimbangan harmonis antara Yin dan Yang, memungkinkan peningkatan energi dingin yang cepat dan pertumbuhan energi yang berkelanjutan. Kedua kekuatan tersebut tetap tersinkronisasi sempurna. Campur tangan Chang Xiao di ruang-ruang dan tindakan selanjutnya telah memulihkan keseimbangan dalam sehari, menyelamatkan mereka dari kekacauan yang akan datang dan memulihkan keseimbangan. Ki dingin tambahan terus mengalir melalui Jing dan Mei-nya. Ia merasakan tubuhnya berubah seperti bila kemajuan, perlahan terisi dengan kecepatan yang terlihat. Secara bertahap, bila itu mencapai titik tengah dan kemudian ke ujung. Tubuhnya terasa seolah berubah menjadi nebula, tanpa bobot dan nyaman. Garis lain di dalam Jing dan Mei-nya terbelah lebar, memperlihatkan bila kemajuan kedua, yang mewakili tingkat kedua dari tingkat di Yuan. Bila itu pun secara bertahap terisi, mencapai bagian tengah dan kemudian ke ujung. Level 3. Setelah mencapai level ketiga, laju peningkatannya melambat. Chang Xiao tetap fokus pada kultivasinya, memprioritaskannya di atas segalanya. Di kediaman klan Cha, kepala pelayan mengamati ketekunan Chang Xiao dengan puas. Ia melihatnya sebagai pertanda positif. Tuan muda itu mungkin tidak unggul dalam kebijaksanaan atau seni bela diri, tetapi setidaknya dia menyadari perlunya kerja keras sekarang. Itu pertanda yang menjanjikan, gumamnya. Meskipun Chang Xiao mungkin tidak akan mengejar karir sebagai pegawai negeri sipil, komitmennya pada seni bela diri dapat membawanya pada prestasi di masa depan. Pelayan itu menduga bahwa jenderal akan senang jika mengetahui dedikasi Chang Xiao. Apakah makanan untuk tuan muda sudah siap? Bawakan dia makanan yang lebih bergizi. Dia sudah selesai makan yang terakhir. Bagus sekali. Apakah kamu sudah mengantarkan air kepadanya? Siapapun yang berani bermalas-malasan harus menghadapi hukuman berat. Sementara itu, bagi penduduk kota Chensing, musim panas tahun ini terasa sangat nyaman. Biasanya, kota itu akan berubah menjadi seperti tungku yang menyengat selama hari-hari terpanas dalam setahun, tetapi tahun ini berbeda. Tidak panas maupun dingin, suhunya sempurna. Tanpa sepengetahuan siapapun, panas berlebih tersebut telah diubah menjadi energi oleh Ki Ungu yang naik dari timur. Siklus ini berlanjut tanpa henti selama 10 hari, dengan Chang Xiao sepenuhnya tank immerset dalam kultivasinya. Bab 66. Kekacauan akan datang. Kekacauan itu akan segera datang. Putri kecil itu tetap tinggal di rumahnya dan tidak dapat bertemu dengan Chang Xiao. Anehnya, Zuo Wuji maupun Lan Lang Lang juga tidak datang mengunjunginya. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu Chang Xiao, dan dia memutuskan untuk beristirahat sejenak dari latihan intensifnya. Setelah 10 hari berlatih tanpa henti, Chang Xiao telah menyerap sebagian besar Ki Es berlebih di ruang-ruang tersebut. Penyerapan ini menyebabkan ruang langit yang dominan menjadi lebih lemah. Menyadari perlunya mencegah penipisan lebih lanjut, Chang Xiao memutuskan untuk membiarkan Ki Es di ruang langit menumpuk selama beberapa hari sebelum mengumpulkannya. Ia turun dari menara pengawas, dan pelayan itu segera menghampirinya, menanyakan tentang kemajuannya. Pelayan itu berusaha memberi semangat karena Chang Xiao telah tertit di tingkat ketiga tingkat renyuan selama bertahun-tahun. Namun, ia tidak mengetahui pencapaian sebenarnya dari tuan muda itu. Chang Xiao menjawab dengan samar, menyebutkan bahwa dia akan mencapai level 4, tanpa menyebutkan tingkat mana yang dimaksud.
Pelayan itu senang mendengar kabar ini, percaya bahwa Chang Xiao telah membuat kemajuan yang signifikan. Sambil mendorong Chang Xiao untuk beristirahat dengan cukup, pengurus rumah tangga mengingatkannya bahwa kultivasi membutuhkan keseimbangan antara kerja dan istirahat, yang harus dilakukan selangkah demi selangkah. Saat menanyakan tentang kejadian-kejadian aneh di ibu kota, Chang Xiao disarankan untuk makan dulu, dan pelayan berjanji akan memberikan kabar terbaru setelahnya. Dia mengundang pelayan itu, Paman Song, untuk bergabung makan bersamanya. Paman Song setuju dan berbagi beberapa informasi tentang situasi terkini di ibu kota. Ia minum dengan keanggunan dan kemewahan yang luar biasa, membuat Chang Xiao terkesan. Pelayan ini bukanlah pensiunan tentara biasa, ia memancarkan aura kebangsawanan. Ketika Chang Xiao menanyakan tentang istilah sensitif, Paman Song menjelaskan bahwa ibu kota sedang mengalami masa yang sensitif. Ia mengisyaratkan adanya gejolak politik dan konflik di antara para pangeran yang bersaing memperebutkan mahkota. Chang Xiao tak kuasa menahan rasa ingin tahu tentang latar belakang Paman Song yang sebenarnya. Sifatnya yang jeli, keanggunannya, dan tingkat kultivasinya yang tersembunyi dari pandangan Chang Xiao mengisyaratkan masa lalu yang misterius dan mengagumkan. Meskipun memiliki kemampuan untuk memperkirakan tingkat kultivasi lawan, Chang Xiao tidak dapat mengukur kekuatan sebenarnya Paman Song. Ini menunjukkan bahwa Paman Song kemungkinan berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi darinya. Paman Song terus berbagi wawasan tentang situasi di ibu kota, menyebutkan ketidakberdayaan raja dalam menghadapi perebutan tahta yang sedang berlangsung di antara para pangeran. Jelas bahwa lelang tersebut memiliki dampak signifikan pada lanskap politik. Oh, saya cukup tertarik. Silakan lanjutkan, desak Chang Xiao kepada pelayan untuk berbagi lebih banyak tentang jalinan politik yang rumit di dunia fana. Meskipun telah mengumpulkan pengalaman dan pengetahuan yang luas sepanjang hidupnya, Chang Xiao sangat menyadari bahwa pemahamannya tentang politik duniawi terbatas. Pengalaman hidupnya yang unik telah menjauhkannya dari seluk-beluk politik manusia, membuatnya sangat ingin belajar. Sang pelayan mulai menjelaskan dinamika politik di dalam istana kerajaan. Tampaknya raja telah memihak putra mahkota dan secara halus mengadu domba para pangeran lainnya. Strategi ini bertujuan untuk mempertajam kemampuan putra mahkota sekaligus memastikan bahwa ia tetap menjadi pewaris tahta yang diunggulkan. Raja mendorong persaingan di antara putra-putranya, tetapi ia selalu menjaga keseimbangan yang rumit. Ia tidak ingin para penggiling merusak pisau atau pisau melahap para penggiling terlalu cepat, jelas pelayan itu sambil tersenyum penuh arti. Politik, gumam Chang Xiao, mengakui kerumitan skema semacam itu. Sang pelayan melanjutkan, mengupas tuntas kebijaksanaan raja dan seni rumit dalam menjaga keseimbangan yang kompleks ini. Ia berbicara tentang keinginan raja agar putra mahkota menggantikannya dalam memerintah kerajaan dan memperluas wilayahnya. Namun, ia mencatat bahwa putra mahkota kurang memiliki pengalaman yang diperlukan untuk mewujudkan ambisi tersebut. Gangguan terhadap rencana besar raja datang dalam bentuk putra mahkota yang jatuh cinta pada seorang gadis dari klanmu, salah satu dari 8 klan bangsawan. Gadis ini, meskipun bukan pewaris klan, memegang posisi penting di dalam klanmu. Raja selalu waspada terhadap klan-klan bangsawan, termasuk klanmu, dan awalnya menentang pernikahan tersebut. Namun, ia tidak dapat menemukan alasan yang sah untuk menghalangi pernikahan itu tanpa menimbulkan perselisihan antara ayah dan anak atau memperburuk hubungan dengan klanmu, sebuah keluarga bangsawan yang berpengaruh. Dengan berat hati, raja menyetujui pernikahan tersebut, yang menyebabkan perluasan kekuasaan putra mahkota secara tiba-tiba. Pergeseran ini secara signifikan mengurangi pengaruh kedua pangeran lainnya. Namun para pangeran itu tidak siap mengakui kekalahan. Karena tahta memiliki daya tarik yang sangat besar, mereka mencari aliansi dengan 2 klan bangsawan lainnya di kerajaan Chen. Masing-masing pangeran melamar untuk menikahi seorang putri dari salah satu klan bangsawan ini, yang secara efektif menyeimbangkan kembali dinamika kekuasaan di antara ketiga pangeran tersebut. Namun, situasinya tetap rapuh. Chang Xiao menyerap pengetahuan baru ini, memperoleh wawasan tentang tarian kekuasaan dan strategi yang rumit di dalam istana kerajaan. Jelas bahwa politik alam fana sama rumit dan beragamnya dengan dunia kultivasi manapun yang pernah dia temui. Chang Xiao mendengarkan dengan saksama penjelasan sang pelayan, menyadari bahwa keseimbangan kekuasaan yang rapuh di dalam istana kerajaan memang merupakan permainan berisiko tinggi dengan konsekuensi yang luas. Di masa lalu, jawab Chang Xiao sambil berpikir, raja yang berkuasalah yang menjaga keseimbangan ini. Setiap kali satu pihak menjadi terlalu dominan, raja secara alami akan turun tangan untuk menekan pengaruh mereka. Namun, tampaknya kendali raja saat ini atas situasi tersebut telah melemah. Kurangnya kendali ini berpotensi menyebabkan krisis di mana semua pihak mungkin akan menderita. Pelayan itu mengangguk setuju, menghargai pemahaman Chang Xiao tentang situasi tersebut. Tepat sekali. Klan bangsawan, meskipun kaya dan berpengaruh, tidak pernah mencapai tingkat otoritas yang dimiliki oleh kekuasaan kerajaan karena kewaspadaan raja. Namun,
Dengan pernikahan baru-baru ini antara klan bangsawan dan putra-putra raja, mereka telah mencapai tingkat integrasi yang telah lama mereka impikan. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi mereka. Mereka dengan antusias menyambut kesempatan ini, bahkan jika mereka harus mengarang anak perempuan untuk dinikahkan. Ia melanjutkan, menceritakan bagaimana tindakan putra mahkota telah mengecewakan raja, terutama karena ketiga putranya telah menikah dengan keluarga bangsawan. Hal ini telah menyebabkan kekacauan yang signifikan, tetapi sekarang, tampaknya raja telah berupaya untuk mendefinisikan kembali kekuasaan putra-putranya dan memulihkan ketertiban. Namun, tepat ketika situasi tampak stabil, lelang yang tak terduga muncul, mengacaukan keseimbangan yang rapuh. Chang Xiao merenungkan situasi tersebut. Jelas bahwa lelang baru-baru ini telah mengganggu keseimbangan kekuasaan yang telah dirancang dengan cermat di antara keluarga kerajaan, klan bangsawan, dan putra mahkota. Ini adalah jalinan kepentingan dan aliansi yang kompleks yang berpotensi mengubah keseimbangan dengan cara yang tidak terduga. Memang, Chang Xiao setuju, kemunculan lelang yang tiba-tiba ini telah menambah lapisan kerumitan baru pada situasi yang sudah rumit. Sepertinya kita sedang menyaksikan momen penting dalam politik kerajaan. Dia tidak bisa menahan rasa tertarik yang semakin besar terhadap peristiwa yang terjadi di alam fana, menyadari bahwa dia mungkin akan terseret ke dalam tarian kekuasaan yang rumit lebih cepat dari yang dia duga. Bab 67. Darah Ungu Emas. Darah Ungu Emas. Chang Xiao mendengarkan penjelasan pelayan Song, dan memahami jalinan rumit politik dan dinamika kekuasaan yang dijelaskannya. Jelas bahwa peristiwa-peristiwa baru-baru ini, termasuk lelang dan keterlibatan klan bangsawan serta sekte-sekte, telah secara signifikan mengganggu stabilitas kerajaan. Ia tertarik dengan hubungan antara klan bangsawan, sekte-sekte, dan keluarga kerajaan. Itu adalah tarian kekuasaan dan pengaruh yang rumit, dengan setiap faksi bersaing untuk mengendalikan dan meraih supremasi. Analisis Stuart Song memberikan pencerahan tentang ketegangan dan persaingan mendasar yang telah diperburuk oleh peristiwa-peristiwa baru-baru ini. Ketika pelayan menyebutkan konfrontasi klanmu dengan klan Badai Kacau, Chang Xiao tak kuasa menahan firasat buruk. Tampaknya tindakannya secara tidak sengaja telah memicu serangkaian peristiwa yang memiliki konsekuensi luas. Perebutan kekuasaan di antara para pangeran, keterlibatan sekte-sekte, dan ancaman yang mengintai dari kerajaan-kerajaan tetangga melukiskan gambaran masa depan kerajaan yang kompleks dan bergejolak. Saat pelayan Song terus menjelaskan situasinya, Chang Xiao takjub dengan wawasan tajam dan pemahaman pelayan tersebut tentang lanskap politik. Jelas terlihat bahwa pelayan itu bukanlah orang biasa dan memiliki pemahaman mendalam tentang urusan kerajaan. Penyebutan tentang kesehatan raja yang memburuk dan potensi pergeseran dinamika kekuasaan menambah kompleksitas situasi. Tampaknya kerajaan berada di ambang perubahan besar, dan Chang Xiao tak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana ia akan melewati masa-masa sulit ini. Ketika pelayan menyebutkan persiapan militer kerajaan-kerajaan tetangga, rasa ingin tahu Chang Xiao semakin dalam. Jelas bahwa faktor eksternal juga berperan, dan bayang-bayang perang tampak di cakrawala. Dia memahami implikasi ekonomi dari persiapan militer dan menyadari bahwa perang memang merupakan usaha yang mahal. Ia mencondongkan tubuh ke depan, ekspresinya serius. Ceritakan lebih banyak tentang dua kerajaan lainnya dan persiapan militer mereka. Menurutmu apa niat mereka? Dan bagaimana kerajaan Chen akan menanggapi ancaman eksternal ini? Chang Xiao sangat ingin memahami situasi geopolitik yang lebih luas dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi kerajaan. Chang Xiao menyerap analisis pelayan Song tentang situasi saat ini dengan penuh minat. Kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dan penimbunan sumber daya merupakan indikator jelas dari konflik yang akan segera terjadi. Itu adalah kesadaran yang menyedihkan bahwa perang mungkin sudah di depan mata, dan hal itu membuat Chang Xiao merasa gelisah. Penyebutan tentang rumah Badai Kacau, sebuah kekuatan yang telah muncul 9 kali dalam 3000 tahun dan menandai perubahan signifikan, menambahkan unsur misteri pada peristiwa yang sedang berlangsung. Seolah-olah sejarah itu sendiri mengikuti pola siklus, dengan periode penyatuan diikuti oleh fragmentasi dan konflik. Kemunculan berulang Master Bai dan umur panjang misterius individu seperti Wan dari awan dan Xiu dari langit hanya menambah intrik. Saat Chang Xiao merenungkan implikasi dari pengungkapan ini, dia tidak bisa tidak merasakan kerentanan. Di hadapan kekuatan yang begitu dahsyat dan misterius, dia merasa seperti manusia biasa yang terjebak di tengah badai. Gagasan bahwa dia mungkin harus menghadapi monster dari rumah Badai Kacau membuatnya dipenuhi rasa takut. Saat menyebut ayahnya, Chang Xiao tak bisa menyembunyikan kehangatan dan rasa hormat dalam suaranya. Pengorbanan yang dilakukan ayahnya untuk menyelamatkan hidupnya adalah bukti kasih sayang dan pengabdian seorang ayah. Meskipun ayah kandungnya sudah tiada, ia beruntung memiliki sosok ayah yang sangat menyayanginya. Dia mengangguk, mengakui pentingnya peran ayahnya sebagai jenderal utara dan potensi dampak konflik yang akan datang terhadap dirinya. Jelas bahwa ayahnya telah membuat komitmen yang sungguh-sungguh untuk melindungi wilayah utara kerajaan, dan komitmen itu mungkin akan segera diuji. Saat merenungkan hal-hal ini,
Chang Xiao tak kuasa menahan rasa tanggung jawab yang semakin besar. Nasib kerajaan, tindakan klan bangsawan, dan bayang-bayang perang semuanya dipertaruhkan. Ia menyadari bahwa ia mungkin memiliki peran dalam masa-masa penuh gejolak ini, dan ia bertekad untuk menghadapi tantangan apapun yang ada di depannya dengan keberanian dan tekad. Terima kasih telah berbagi semua ini denganku, Tuan Song, kata Chang Xiao dengan tulus. Aku mungkin tidak sepenuhnya memahami kompleksitas situasi ini, tetapi aku bersedia belajar dan melakukan apapun yang aku bisa untuk melindungi kerajaan dan rakyat kita. Komitmen ayahku terhadap jabatan Jenderal Utara adalah bukti dedikasinya, dan aku akan menghormati warisannya. Ia terdiam sejenak, ekspresinya tegas. Mari kita tetap waspada dan siap siaga. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kita akan menghadapinya bersama, sebagai sebuah keluarga. Stuart Song mengangguk setuju, dengan sedikit kebanggaan di matanya. Anda memiliki semangat seorang pemimpin sejati, Tuan. Saya yakin Anda akan membuat perbedaan di masa-masa sulit ini. Kita akan menghadapi tantangan bersama, sebagai sebuah keluarga. Pada saat itu, ikatan antara Chang Xiao dan pelayan Song semakin kuat, karena mereka memiliki tujuan yang sama dan tekad yang sama untuk menempuh jalan yang tidak pasti di depan. Chang Xiao tak kuasa menahan rasa haru yang mendalam mendengar kata-kata pelayan Song. Jaminan dari pelayan itu bahwa tidak ada seorang pun di negeri Hanyang yang dapat mengancam nyawa ayahnya membuat Chang Xiao dipenuhi rasa syukur dan ketenangan yang mendalam. Mendengar seseorang berbicara tentang ayahnya dengan keyakinan yang begitu teguh sungguh menghangatkan hati dan mengagumkan. Terungkapnya fakta bahwa pelayan Song adalah saudara angkat ayahnya menambah lapisan kompleksitas lain pada misteri yang menyelimuti keluarganya. Seolah-olah ikatan yang mengikat mereka bukan sekadar hubungan antara pelayan dan majikan, tetapi jauh lebih dalam, berakar pada sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Chang Xiao tak kuasa bertanya-tanya tentang sejauh mana masa lalu ayahnya dan alasan dibalik kesetiaan yang tak tergoyahkan tersebut. Saat pelayan Song tertawa mengejek diri sendiri, keadaan mabuknya memunculkan kejujuran yang mengungkapkan perasaan batinnya. Kontras antara perannya sebelumnya sebagai pelayan dan sikapnya saat ini sebagai seorang tetua yang memberikan kebijaksanaan terasa menggelikan sekaligus membingungkan bagi Chang Xiao. Seolah-olah batasan antara peran mereka telah kabur dalam kehangatan momen tersebut. Ia mengangguk menanggapi permintaan pramugara Song agar tidak memberitahu ayahnya tentang kemabukan pramugara itu, karena memahami pentingnya momen tersebut dan kegembiraan yang dirasakan oleh pria yang lebih tua itu. Lagi pula, itu adalah kesempatan langka bagi pramugara Song untuk menikmati keceriaan seperti itu. Namun, yang benar-benar membuat Chang Xiao tercengang adalah pemandangan darah ungu kemasan yang dimuntahkan oleh pelayan itu. Itu adalah pemandangan yang tidak bisa begitu saja diabaikan, karena dia tahu bahwa fenomena seperti itu jauh dari biasa. Mata tajamnya, yang biasa oleh pengalaman hidupnya di masa lalu, segera mengenali makna dari warna darah tersebut. Darah berwarna ungu keemasan adalah kejadian langka dan luar biasa, yang mengisyaratkan rahasia mendalam dan kekuatan tersembunyi. Itu adalah sebuah pengungkapan yang semakin memperdalam teka-teki seputar pelayan Song dan, secara tidak langsung, keluarganya. Chang Xiao tak kuasa menahan rasa ingin tahu dan kekhawatiran yang semakin besar. Dengan berbagai macam emosi yang berkecamuk di dalam dirinya, Chang Xiao membuat sumpah dalam hati. Dia bertekad untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di dalam klan Cha dan untuk melindungi keluarganya, apapun tantangan atau misteri yang ada di depannya. Tenanglah, Tuan Song, kata Chang Xiao dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang kebiasaan minummu kepada ayahku. Rahasiamu aman bersamaku. Tetapi, ketika kau siap, ceritakan padaku kisah masa lalumu, tentang persaudaraanmu dengan ayahku. Aku ingin mengerti, belajar dari kebijaksanaan mereka yang telah hidup lebih lama dan mengalami lebih banyak hal daripada aku. Kita adalah keluarga, dan sejarahmu adalah sejarah kita. Seiring berjalannya malam dan mereka berdua berbagi lebih banyak cerita dan tawa, Chang Xiao tak kuasa menahan rasa kebersamaan dan kehangatan yang tumbuh di hatinya. Ia telah menemukan bukan hanya keluarga, tetapi juga mentor dan teman dalam diri pramugara Song, dan ia menghargai setiap momen kebersamaan mereka. Bab 68. Telapak tangan emas Mai. Pohon palem Mai emas. Memang, apa yang disaksikan Chang Xiao sungguh mencengangkan. Pemandangan darah berwarna ungu keemasan, ditambah dengan nama, telapak emas Mai, membuat bulu kuduknya merinding. Kenangan dari kehidupan sebelumnya kembali menyerbu, dan dia tak bisa menahan diri untuk tidak mengingat teknik-teknik mengerikan dari Gunung Xiang, sebuah faksi yang telah mengejarnya tanpa henti. Di kehidupan sebelumnya, telapak tangan emas Mai adalah senjata penghancur yang dahsyat, sebuah teknik yang menanamkan rasa takut di hati mereka yang menghadapinya. Bukan hanya tentang kerusakan fisik yang ditimbulkannya, tetapi juga cara liciknya menginfeksi tubuh korban, perlahan-lahan mengubah organ mereka menjadi emas murni. Itu adalah teknik yang pasti membawa malapetaka bagi siapapun yang cukup sial terkena serangannya. Namun disinilah pelayan Song, bukti nyata bahwa bertahan hidup melawan rintangan seperti itu adalah mungkin.
Itu adalah bukti ketahanan dan langkah-langkah yang telah diambilnya untuk menangkal efek telapak tangan emas Mei. Chang Xiao tak bisa menahan diri untuk mengagumi kekuatan dan tekad pria itu. Namun, terungkapnya kondisi pelayan Song membawa serta rasa urgensi. Jelas bahwa kultivasi pelayan itu memburuk dengan cepat, dan minum berlebihan malam ini hanya mempercepat proses tersebut. Itu adalah pertaruhan berbahaya dengan nyawanya, yang tanpa disadari telah difasilitasi oleh Chang Xiao. Dengan berat hati, Chang Xiao memutuskan untuk pergi, dengan alasan kelelahan. Ia tak sanggup melihat kondisi pelayan semakin memburuk, dan ia berharap pelayan Song dapat beristirahat sejenak selama ketidakhadirannya. Saat meninggalkan ruangan, Chang Xiao tak bisa menghilangkan perasaan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ia perlu menemukan cara untuk membantu pelayan itu, mencari penawar atau obat yang dapat memperlambat efek telapak tangan emas Mei. Itu adalah tugas yang berat, tetapi ia tak bisa hanya berdiam diri sementara seseorang yang telah menjadi seperti keluarga menderita. Malam itu sunyi saat Chang Xiao mengasingkan diri ke kamarnya, pikirannya dipenuhi berbagai cara untuk menemukan lokasi penawar racun tersebut. Ia tak bisa menahan tekad yang semakin kuat untuk mengungkap misteri yang menyelimuti pelayan Song dan keluarganya, sekaligus memastikan bahwa anggota keluarga barunya itu akan tetap hidup untuk melihat hari esok. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa malam itu menyimpan satu kejutan lagi, ketika seorang penyusup tak terduga memasuki kamar Steward Song, menyiapkan panggung untuk sebuah babak baru dalam kisah mereka yang sedang berlangsung. Memang, Chang Xiao berdiri di samping pelayan Song yang tidak sadarkan diri, menghadapi situasi yang sulit. Telapak tangan emas Mei, teknik mematikan yang telah meneror banyak orang, telah meninggalkan bekas luka yang mengerikan pada pelayan itu. Terlepas dari keterampilan kultivasi dan pengetahuannya yang baru, dia menyadari bahwa dia tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan pelayan Song dari penyakit ini, setidaknya tidak dengan sumber daya yang tersedia di alam ini. Pikirannya berkecamuk saat ia mempertimbangkan tindakan terbaik yang harus diambil. Ia telah memberikan manik Pei Yuan dan, sebuah isyarat niat baik untuk sementara meringankan penderitaan pelayan itu. Tetapi waktu sangat penting, dan Chang Xiao tahu ia membutuhkan solusi jangka panjang. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan penawar atau bahan langka yang dibutuhkan untuk melawan telapak tangan emas Mei, gumamnya pada diri sendiri, alisnya berkerut penuh tekad. Telapak tangan emas Mei bukan hanya penyakit fisik, itu adalah kutukan yang menginfeksi tubuh pada tingkat metafisik yang lebih dalam. Menguraikan materi emas di dalam tubuh pelayan Song dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada organ-organnya membutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan medis dasar, itu membutuhkan akses ke sumber daya dan pengobatan yang unik. Di kehidupan sebelumnya, Chang Xiao telah mempelajari rahasia teknik dahsyat ini. Dia telah mengungkap kelemahan Gunung Ziyang dan mengguncang dominasi mereka. Sekarang, dia berharap dapat menggunakan pengetahuan itu untuk tujuan mulia, menyelamatkan nyawa pria yang telah menjadi seperti keluarga baginya. Saat ia terus menyalurkan energinya, berusaha mengeluarkan kekuatan dahsyat dari telapak tangan emas Mei, ia menyadari bahwa ia telah mengembangkan kekuatannya sendiri hingga level 3 dari tingkat Diyuan. Itu adalah bukti tekadnya dan kemajuan pesat yang telah ia capai sejak kelahirannya kembali. Namun, bahkan pada level ini, akan menjadi tugas yang sangat berat untuk sepenuhnya menetralkan efek telapak tangan emas Mei. Meskipun demikian, Chang Xiao bukanlah tipe orang yang mudah menyerah menghadapi tantangan. Ia didorong oleh rasa tanggung jawab yang mendalam dan ikatan yang semakin kuat dengan pelayan Song, yang kini dianggapnya sebagai anggota keluarga sejati. Tekadnya untuk menyelamatkan nyawa pelayan itu berkobar hebat. Dengan tangan yang mantap dan fokus yang tak tergoyahkan, ia melanjutkan upayanya untuk meringankan penderitaan pelayan Song dan memberi mereka waktu berharga untuk menemukan cara melawan teknik mematikan yang mengancam keberadaan pelayan tersebut. Malam masih jauh dari berakhir, dan perjalanan mereka untuk mengungkap misteri telapak tangan emas Mei baru saja dimulai. Chang Xiao telah mengungkap salah satu rahasia terdalam seputar telapak tangan Mei emas. Itu bukanlah teknik atribut emas melainkan atribut api, dan material emas tersebut merupakan hasil dari kekuatan teknik yang membakar Jing dan Mei, mengubah darah, semangat, dan kultivasi korban menjadi daya penggeraknya sendiri. Memahami perbedaan penting ini memungkinkan Chang Xiao untuk merancang metode yang lebih efektif untuk menghadapi telapak tangan Mei emas. Kehidupan sebelumnya telah memberinya pengalaman yang sangat berharga, terutama ketika ia sendiri terkena serangan telapak tangan emas Mei. Melalui tekad yang kuat dan kekuatan seni bela diri yang murni, ia menemukan bahwa seni bela dirinya dapat menyerap kekuatan telapak tangan emas Mei. Wahyu ini mengubah segalanya. Dengan pengetahuan bahwa telapak tangan emas Mei memiliki atribut api, ia telah menemukan kunci untuk melawannya. Kini, dalam kondisinya yang melemah, Chang Xiao tahu bahwa dia tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan penyakit Steward Song, tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang baru dalam pendekatannya. Es dan api, dua kekuatan yang berlawanan, adalah pengobatan paling efektif untuk telapak tangan emas Mei. Mereka saling melengkapi dengan sempurna, yang satu menyerap dan yang lainnya mencerna kekuatan telapak tangan tersebut.
Dengan ketelitian yang hati-hati, Chang Xiao mulai menyerap sedikit kekuatan telapak tangan emas Mei ke dalam kekuatan membara miliknya sendiri, salah satu dari dua kekuatan ekstremnya. Prosesnya lebih lancar dari yang dia duga, seolah-olah kekuatan telapak tangan emas Mei tidak berarti dibandingkan dengan kekuatannya sendiri. Penemuan ini membuatnya dipenuhi kegembiraan. Saat malam berlalu dan fajar menyingsing, Chang Xiao melanjutkan proses penyerapan, mengetahui bahwa kekuatan di dalam organ dan dantian pelayan Song akan tetap berada di luar jangkauannya. Dia menggunakan salah satu manik dan ablusi tulang berharganya untuk memperkuat kondisi pelayan lebih lanjut. Menjelang pagi, dia berhasil menekan kekuatan dasar telapak tangan emas Mei jauh di dalam dantian pelayan Song, memastikan bahwa luka tersebut tidak akan memburuk lagi. Hasil ini melampaui ekspektasinya. Meskipun dia belum sepenuhnya menyembuhkan pramugara Song, dia telah memberikan solusi jangka panjang yang akan mencegah bahaya lebih lanjut. Nyawa pramugara itu tidak lagi dalam bahaya, dan Chang Xiao merasa puas. Dengan kepergian yang sunyi, ia meninggalkan pelayan itu untuk beristirahat, mengetahui bahwa ia telah membuat perbedaan yang signifikan dalam hidup pelayan tersebut. Misteri telapak tangan emas Mei perlahan terungkap, dan tekad Chang Xiao untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi semakin membara. Bab 69. Perang di Selatan. Kerusuhan di Ibu Kota. Perang di Selatan. Kerusuhan di Ibu Kota. Yang terpenting adalah bahwa pelayan Song sekarang dapat secara bertahap memulihkan kultivasinya dan memanfaatkannya untuk melawan efek sisa dari telapak tangan emas Mei. Chang Xiao memperkirakan bahwa efek ini tidak akan muncul setidaknya selama 3 tahun. Dia kagum dengan kemampuan barunya, yang akan memungkinkannya untuk dengan mudah menyembuhkan efek telapak tangan itu pada saat itu. Setelah berhasil menyembuhkan pelayan Song tanpa mengungkapkan identitasnya, Chang Xiao berhasil meningkatkan kultivasinya sendiri dalam proses tersebut. Itu seperti menerima hadiah atas perbuatan baiknya, sebuah keberuntungan di dunia yang penuh tantangan. Merasa puas dan tenang, Chang Xiao kembali ke kamar tidurnya dan terlelap dalam tidur yang damai. Keesokan paginya, Steward Song perlahan sadar kembali, awalnya bingung karena selamat secara tak terduga. Ia memeriksa tubuhnya tetapi tidak menemukan tanda-tanda cedera. Berusaha untuk duduk, ia terhenti di tengah gerakan, merasakan perubahan mendalam dalam dirinya. Energi membara yang tak henti-hentinya menyiksanya selama 16 tahun telah lenyap. Dalam upaya untuk menyadarkannya dari apa yang diyakininya sebagai mimpi, Steward Song menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Rasa sakit dan dengung di telinganya meyakinkannya bahwa itu memang kenyataan yang sedang dialaminya. Dia tidak sedang bermimpi. Kesadaran itu muncul padanya saat ia menilai kondisinya sendiri. Ia menyadari bahwa Jing dan Mei-nya yang selama ini tertidur telah bangkit, dan energi spiritual mengalir melalui tubuhnya. Vitalitasnya yang baru tak terbantahkan. Terharu oleh transformasi ajaib ini, pelayan Song tak kuasa menahan emosinya. Air mata menggenang di matanya, dan ia menangis bahagia. Ia pernah berpikir hidupnya tanpa harapan, ditakdirkan untuk tetap menjadi pelayan biasa di rumah kakak laki-lakinya. Namun, dalam peristiwa yang mengejutkan, ia telah pulih sepenuhnya dari dampak buruk telapak tangan emas Mei. Ia takjub akan keajaiban itu semua, menikmati energi baru yang mengalir deras di tubuhnya. Pelayan Song tahu bahwa kultivasinya telah berubah, tetapi itu adalah perubahan yang ia sambut. Ia telah diberi kesempatan kedua, dan ia bersumpah untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Meskipun awalnya bingung, rasa syukur meluap dalam diri Steward Song saat ia merenungkan peristiwa malam sebelumnya. Ia merenungkan identitas dermawan misterius yang telah datang membantunya, bertanya-tanya bagaimana mereka mengetahui kondisinya dan berhasil menghilangkan efek yang tampaknya tak dapat disembuhkan dari Golden Mai Palm. Saat Steward Song merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, ia dipenuhi dengan campuran rasa ingin tahu dan rasa syukur yang mendalam, bersemangat untuk mengungkap misteri di balik kesembuhannya yang ajaib dan identitas penyelamatnya yang penuh teka-teki. Pikiran-pikiran ini berputar-putar di dalam hati Chang Xiao, membentuk simpul emosi yang kompleks. Namun, kegembiraan luar biasa karena telah selamat dari ambang kematian mengalahkan segalanya. Selama aku masih bernapas, aku akan menemukan cara untuk membalas kebaikan yang luar biasa ini, tegasnya, rasa terima kasihnya begitu mendalam. Ia merenungkan sosok dermawan misterius yang telah campur tangan dalam hidupnya. Dia tidak muncul begitu saja. Pasti ada alasan di balik kehadirannya. Aku akan menunggu dengan sabar, dia akan menampakkan diri lagi. Jika ada tugas yang dia minta dariku, aku akan menyelesaikannya. Namun, ia memegang teguh sebuah syarat dalam hatinya. Tetapi jika dia meminta saya untuk bertindak melawan kakak laki-laki saya lebih memilih mengakhiri hidup saya sendiri daripada mengkhianatinya, sumpahnya. Dengan pemikiran ini, Song Jue merasa beban terangkat dari pundaknya. Ia telah mendapatkan kembali sebagian kultivasinya, dan masa depan tampak menjanjikan. Ia merangkul rasa bangga dan tanggung jawab yang baru ditemukannya. Saat pagi menjelang, para penjaga kelanca memperhatikan perubahan yang mencolok pada kepala pelayan mereka yang biasanya tabah. Ia tersenyum dan terlibat dalam percakapan,
sangat berbeda dari sikapnya yang biasa. Kebingungan mereka memunculkan spekulasi yang menggelikan. Apakah malaikat maut sudah gila? Mungkin dia bangun dengan suasana hati yang buruk hari ini, mereka bercanda di antara mereka sendiri. Beberapa bahkan menyarankan untuk mengusir roh jahat, setengah bercanda. Sementara itu, Chang Xiao memanfaatkan kesempatan untuk mengolah Qi ungu yang naik dari timur, memanfaatkan Qi ungu murni yang di pagi hari. Energi tersebut berada pada puncaknya, memberinya lingkungan yang prima untuk latihannya. Namun, saat ia bersiap untuk pergi, Pramugara Song mencegatnya dengan senyuman, pipinya merona sehat. Chang Xiao menyadari alasan di balik suasana hati pramugara yang gembira itu, tetapi tidak bisa menunggu terlalu lama. Dengan nada bercanda, Chang Xiao bergumam omong kosong dan bergegas melewati petugas menuju menara pengawas, bertekad untuk tidak ditahan. Bingung dengan tingkah lakunya, Pramugara Song hanya bisa menggaruk kepalanya, bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada Chang Xiao. Namun tak lama kemudian, pelayan itu mendatanginya dengan kabar buruk dari selatan. Perang telah meletus, mempertemukan bangsa barbar selatan dan kerajaan Jin yang melawan pasukan Jenderal Lan, kenalan dekat Chang Xiao. Chang Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, menyadari betapa seriusnya situasi ini. Pelayan itu membenarkan kecurigaannya dengan menyebutkan Jenderal Lan, yang ayahnya terlibat dalam konflik tersebut. Jenderal Lan, ayah Lan Langlang, tanya Chang Xiao, mencoba menghubungkan berbagai petunjuk. Pelayan itu mengangguk serius. Ya, itu benar. Jenderal Lan berada dalam keadaan genting. Dia hampir terkepung dari 3 arah. Nasib pertempuran sekarang bergantung pada keputusan raja. Karena penasaran dengan situasi yang sedang terjadi, Chang Xiao tak kuasa menahan diri untuk bertanya, lalu bagaimana dengan wilayah utara? Sang pelayan, dengan penuh kebanggaan, menjawab dengan percaya diri, jenderal besar itu berdiri teguh di utara. Teguh seperti gunung. Dia jelas merujuk pada ayah Chang Xiao, jenderal utara, dan stabilitas tak tergoyahkan dari benteng utara mereka. Namun, Chang Xiao tak kuasa menahan desahan melihat kepercayaan diri pelayan yang tak tergoyahkan itu. Ia merenung dalam hati, bagaimana kepercayaan buta ini bisa muncul. Dengan nada pasrah, Chang Xiao melanjutkan, meskipun wilayah selatan tampaknya sedang dilanda kekacauan, hanya sedikit yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, bukan? Aku tidak mungkin direkrut untuk medan perang, kan? Pramugara itu terdiam sejenak karena implikasi humor di balik kata-kata Chang Xiao, dan dia tak kuasa menahan senyum tipis. Saya ragu raja akan memilih Anda daripada mengirim pasukan tikus ke medan perang, Tuan Muda. Bukan itu masalahnya, jawab pelayan itu dengan seringai tipis. Situasinya sedemikian rupa sehingga, selain pasukan utama istana kerajaan, hanya ada satu kelompok lain yang dapat dimobilisasi. Tetapi jika mereka berangkat berperang, itu bisa membuat situasi kita di sini menjadi sangat berbahaya. Karena itu, saya merasa perlu memberi tahu Anda. Karena penasaran, Chang Xiao bertanya lebih lanjut, siapa orang-orang ini, dan seberapa dekat mereka dengan kita? Pasukan-pasukan itu milik Pangeran Huayang, jawab pelayan itu dengan serius. Pertempuran ini menentukan nasib kerajaan kita. Karena Jenderal Lan tidak mampu menyelamatkan situasi sendirian, hanya satu orang yang dapat mengubah keadaan, tokoh militer terkemuka kerajaan Chen, Dewa Militer Chen, Pangeran Huayang. Pelayan itu melanjutkan penjelasannya, Jenderal Ye telah ditempatkan di utara selama bertahun-tahun. Keluarga dan tentaranya semua ada di ibu kota, begitu pula pasukan kita di bawah Jenderal Lan. Kita semua berada di bawah kekuasaan Pangeran Huayang. Jika dia benar-benar berangkat berperang, hal itu dapat menyebabkan periode genting di mana pergeseran kekuasaan kerajaan dapat berdampak buruk pada keluarga militer. Chang Xiao terkejut dengan pengungkapan itu. Pangeran Huayang, ayah dari Su Yeyue dan calon mertuanya, tampaknya merupakan sosok yang jauh lebih berpengaruh daripada yang awalnya ia sadari. Rasa hormatnya yang baru terhadap Dewa Militer Chen tumbuh sangat besar. Setelah memahami situasinya dengan lebih baik, Chang Xiao meyakinkan pelayan itu, saya mengerti. Saya tidak akan keluar rumah selama beberapa hari ini. Saya akan menjaga keselamatan saya di rumah dan menghindari masalah. Namun, sang pelayan tak bisa menahan rasa tidak nyaman mendengar janji Chang Xiao yang penuh percaya diri. Seolah-olah tuan muda itu telah melupakan kesalahan-kesalahan sebelumnya sepenuhnya. Mulutnya berkedut sebagai respons. Mendengar ucapan Chang Xiao, sang pelayan tak kuasa berpikir dalam hati, si bocah nakal ini sungguh berani membuat janji seperti itu. Terakhir kali dia bersumpah untuk tidak membuat masalah, dia malah membunuh saudara ipar putra mahkota. Sekarang dia membuat janji lain, bahkan menambahkan, sangat tercerahkan, di dalamnya. Aku pasti anjing bodoh yang mempercayainya. Meskipun demikian, pramugara itu tetap menunjukkan sikap tegar di luar, menyembunyikan gejolak batinnya dengan senyum tipis. Bab 70. Pembunuhan di jalanan. Pembunuhan di jalanan. Aku tidak bisa mendisiplinkanmu sebelumnya. Aku ingin, tetapi tidak mampu,
kata pelayan itu dengan tegas, suaranya bernada mengancam. Tetapi mulai sekarang, jika kau berani berbuat onar lagi, aku tidak akan ragu untuk menindakmu. Katakan padaku, apakah aku berani? Kata-katanya terdengar tegas, namun ada sesuatu yang berbeda dalam cara bicaranya. Itu bukan lagi nada seorang pelayan yang berbicara kepada tuannya, itu lebih menyerupai nada seorang paman yang memperingatkan keponakannya. Terlihat jelas bahwa di saat-saat lemahnya, Song Jue mempertanyakan kemampuannya untuk melindungi Chang Xiao dan merasa tidak layak disebut paman. Karena itu, ia membiarkan Chang Xiao bertindak sembrono. Namun, dengan pulihnya kultivasi Song Jue, ia merasakan rasa percaya diri yang luar biasa. Jika ada yang berani menyakiti keponakan saya akan menghabisi mereka, serunya dengan kepercayaan diri yang baru, merebut kembali keyakinan besar yang telah hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ungkapan, aku ingin, tetapi tidak mampu, dengan sempurna merangkum emosi yang telah ia pendam selama ini. Sekarang, dengan kemampuan untuk memenuhi tugasnya, ia bertekad untuk memperbaiki kekurangan masa lalunya dengan melindungi Chang Xiao dan menjadi sosok yang dapat diandalkan yang dibutuhkan oleh tuan muda. Menanggapi ancaman Song Jue, Chang Xiao terkekeh dan menenangkannya, Paman Song, tidak perlu khawatir. Apakah aku tipe orang yang selalu membuat masalah? Song Jue tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Ini terdengar sangat familiar, bukankah dia pernah mengatakan hal yang sama sebelumnya? Jika kau bukan tipe orang yang suka membuat masalah, lalu siapa lagi, gumamnya dalam hati, mendesah melihat kecenderungan Chang Xiao untuk berbuat nakal. Chang Xiao, yang kini memiliki kekayaan yang cukup besar, merasa ingin menghabiskan uangnya. Ia tak bisa lagi menahan keinginan itu dan memutuskan untuk pergi keluar. Tujuannya adalah pasar yang terkenal dengan perdagangan material logam. Meskipun harga logam terus naik, Chang Xiao memahami bahwa barang-barang langka cenderung muncul selama periode seperti itu. Para pebisnis sering menimbun barang untuk memaksimalkan keuntungan ketika harga melonjak. Karena itu, kali ini ia membawa seluruh tabungannya. Dia memulai aksi belanja besar-besaran, menjelajahi seluruh jalan untuk mencari bahan-bahan logam. Namun, hasil ekspedisi belanjanya membuatnya tidak puas. Meskipun telah menghabiskan hampir 200.000 batangan perak, peningkatan jumlah barang yang tersimpan di ruang emas sangat minim, dengan berat kurang dari 2,5 kg. Chang Xiao tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Barang-barang yang dibelinya dengan nama-nama yang mengintimidasi seperti jiwa besi, baja 100 tempa, dan batu dari surga, memang menjanjikan banyak hal, tetapi hanya memberikan sedikit esensi yang terserap. Bahkan ketika digabungkan, mereka hanya mampu melepaskan sejumlah kecil kilogam. Chang Xiao merasakan ketidaksabarannya semakin meningkat saat ia tanpa tujuan mengembara di pasar, matahari yang cerah menghangatkan tubuhnya dan sedikit meningkatkan kekuatan Ki Ungu yang terbit dari timur. Ia merenung dalam hati, aku memiliki harapan tinggi ketika memulai perjalanan ini, tetapi aku hanya mendapatkan sedikit meskipun telah menghabiskan banyak uang. Apakah aku telah menghabiskan semua keberuntunganku setelah menerima begitu banyak hal beberapa hari terakhir ini? Saat Chang Xiao tanpa tujuan mengembara di tengah kerumunan, pikirannya melayang-layang ke berbagai renungan dan gagasan yang tidak masuk akal. Dia telah kehilangan jati dirinya di tengah keramaian orang, berbaur seperti warga biasa. Namun, dia segera mulai memperhatikan tren yang aneh, kerumunan semakin padat, dipenuhi orang-orang yang tampaknya bergegas menuju satu titik tujuan bersama. Rasa penasaran Chang Xiao terpicu, ia mengerutkan kening dan mengarahkan pandangannya ke sumber keributan itu. Mengapa semua orang berbondong-bondong ke sudut jalan itu? Di sana, di sudut jalan, berdiri sebuah kereta kuda besar yang dihiasi dengan papan nama mencolok bertuliskan, Divine Arms Mill. Kereta kuda itu tidak kecil atau terlalu megah, tetapi kerumunan orang di sekitarnya terdiri dari individu-individu dengan ekspresi antusias dan antisipasi yang penuh semangat. Mengamati kerumunan, Chang Xiao menyadari adanya beragam orang. Beberapa adalah praktisi dunia bela diri, yang lain tampak seperti pejabat pemerintah, dan beberapa lagi berpakaian elegan, kemungkinan berasal dari klan bangsawan. Pabrik senjata ilahi. Dikenal sebagai produsen senjata utama di negeri Hanyang, pabrik ini telah membuat 6 dari 10 pedang legendaris teratas, menurut cerita-cerita yang beredar. Senjata-senjata legendaris ini terkenal karena kemampuannya memotong besi dengan mudah seolah-olah itu lumpur, serta membelah emas dan giok dengan mudah. Dengan kedatangan pabrik senjata ilahi di ibu kota, tidak mengherankan jika hal itu telah membangkitkan antusiasme yang begitu besar. Kegembiraan terpancar di mata Chang Xiao saat ia mengamati pemandangan itu. Meskipun aku belum menemukan material logam yang berharga, mendapatkan pedang yang bagus untuk dijadikan senjata sementara akan bermanfaat. Dalam pandangan Chang Xiao, senjata berkualitas tinggi apapun di negeri Han yang akan tampak remeh dibandingkan dengan apa yang benar-benar dia inginkan. Dia bermaksud menggunakannya sementara sampai kesempatan yang lebih tepat untuk penggantian muncul. Bertekad untuk menyelidiki lebih lanjut, dia bergabung dengan kerumunan yang menuju ke Divine Arms Mill. Namun, saat ia menerobos kerumunan,
Chang Xiao tiba-tiba merasakan kehadiran jahat, niat membunuh yang nyata dengan cepat mengarah padanya dari segala arah. Para pembunuh bayaran. Dia terkejut dengan pengungkapan tersebut. Di siang bolong, di jalanan ramai yang dipenuhi orang, aku malah menghadapi upaya pembunuhan. Chang Xiao dengan cepat menyusun pikirannya. Keputusan untuk datang ke sini sepenuhnya spontan, sudah berapa lama para pembunuh ini menguntitku. Dia yakin sepenuhnya bahwa ini adalah rencana pembunuhan jangka panjang yang direncanakan dengan sangat teliti. 4 arus angin dingin yang mengancam menerjangnya dari depan, belakang, kiri, dan kanan, seperti ular berbisa yang bersembunyi di rerumputan, menerobos kerumunan seperti kilat. Itu adalah zona pembunuhan yang dirancang dengan sangat teliti. Hanya dengan sekali pandang, Chang Xiao mengenali calon penyerangnya, 4 orang yang mengenakan pakaian abu-abu sederhana, menyerupai kultivator biasa. Mereka telah berbaur sempurna dengan kerumunan. Bahkan, kehadiran mereka bertepatan dengan kedatangan pabrik senjata ilahi saat Chang Xiao kebetulan berada di sana. Kunjungan Divine Arms Mill tidak mungkin menjadi penyebabnya, karena mereka tidak mungkin meramalkan kehadiran saya di sini. Satu-satunya penjelasan logis adalah bahwa seseorang telah merencanakan untuk berurusan dengan saya sejak lama. Bahaya yang mengancam semakin menekan dirinya. Akhirnya, 4 berkas cahaya dingin berkilauan di bawah pakaian mereka, serentak melesat ke arahnya. Suasana tegang menyelimuti saat keempat penyerang mendekati Chang Xiao, masing-masing mengarahkan pedang mereka dengan presisi mematikan ke dada, punggung, bagian bawah tulang rusuk kiri, dan bagian bawah tulang rusuk kanan. Di tengah keramaian yang hiruk-pikuk, serangan terkoordinasi ini sungguh kejam. Taktik semacam itu, yang dieksekusi dengan niat tanpa ampun, pasti akan membawa malapetaka bagi kultivator biasa dari tingkat di Yuan, bahkan yang berada di level 6 sekalipun. Mata keempat pembunuh itu berkilauan dengan kekejaman dan kepuasan akan keberhasilan yang akan datang. Dalam pikiran mereka, Chang Xiao sudah menjadi orang mati. Menghindari serangan serentak ini tampaknya mustahil. Namun, seringnya licik tersungging di sudut mulut Chang Xiao. Ia dengan cepat menundukkan kepala dan melangkah maju dengan cepat, sambil condong ke samping. Keempat pedang itu menyerang secara bersamaan, menusuk tubuhnya. SWISH. Depan, belakang, kiri, dan kanan, bila-bila pedang itu dengan cekatan menembus celah antara kulit dan pakaiannya, meninggalkan 8 lubang di pakaiannya. Sungguh menakjubkan, daging Chang Xiao tetap tidak terluka. Seolah-olah tubuhnya ditopang oleh keempat pedang itu, ujungnya yang setajam silet tidak mampu menimbulkan goresan sedikitpun. Sebelum keempat pembunuh bayaran itu dapat memahami kejadian aneh ini, Chang Xiao mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan tangan penyerang di hadapannya. Dengan cengkeraman yang kuat, ia mengerahkan kekuatan dingin yang mengalir melalui tubuh pria itu, membuatnya tak berdaya untuk bereaksi atau bahkan membuka mulutnya. Dalam sekejap, 3 pisau es ramping muncul, lalu menghilang begitu saja saat melesat menuju trio penyerang yang berada di sebelah kiri, kanan, dan belakangnya. Rasa dingin menyelimuti mereka, dan sosok mereka yang maju tiba-tiba berhenti, ketidakpercayaan terlihat jelas di mata mereka. Perlahan tapi pasti, tubuh mereka mulai hancur, roboh ke tanah. Dengan keyakinan yang teguh akan hasilnya, Chang Xiao tidak menoleh ke belakang. Dia hanya menggoyangkan tubuhnya, dan keempat pedang itu diam-diam kembali ke posisi tersembunyinya di dalam pakaian para penyerang. Namun tindakan Chang Xiao tidak berhenti sampai di situ, dia menahan penyerang di hadapannya. Pakaian pria itu memiliki 4 lubang kecil yang hampir tidak terlihat. Dengan santai, Chang Xiao meniupkan napas ke kepala pria itu, dan rambut penyerang berubah menjadi abu-abu. Pada saat itu, tampak seolah-olah mereka hanyalah 2 teman yang terlibat dalam percakapan pelan, berbisik dengan kepala tertunduk. Mereka berjalan santai menjauh dari kerumunan, memancarkan aura keanggunan. Di belakang mereka, suara-suara riuh terdengar di pasar. Berhenti mendorong. Pabrik senjata ilahi ada di sana. Mereka tidak akan menghilang. Bawa saja uangmu. Mendorong dan berdesak-desakan tidak akan membantu jika kau tidak punya uang. Ketiga tubuh tak bernyawa itu belum menyentuh tanah, mereka masih tergantung dalam perjalanan turun. Akhirnya, berhenti mendorong. Ada yang jatuh. Suara-suara bergema di tengah kerumunan. Satu lagi jatuh. Sialan. Sudah kubilang jangan mendorong. Jangan menginjak orang. Seolah-olah tubuhnya yang lemah mampu membeli senjata suci di sini. Apa gunanya? Tepat sekali. Kamu benar. Di tengah keluhan sinis para penonton, seseorang yang jeli memperhatikan bahwa ketiga pria yang jatuh itu tidak berusaha untuk bangkit. Mereka tidak melawan, mereka hanya terbaring di sana. Orang ini mengulurkan tangan untuk memeriksa denyut nadi mereka tetapi tidak menemukannya, tubuh mereka telah menjadi dingin. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya, dan dia berteriak dengan suara yang hampir tidak manusiawi, "Oh tidak, oh tidak." Mereka mati, 3 pria, didorong sampai mati. Omong kosong. Saya pernah melihat situasi kerumunan yang lebih buruk di mana tidak ada yang meninggal. Oh tidak. Mereka benar-benar sudah pergi. Apa-apaan ini?
Bagaimana orang-orang ini berhenti bernapas? Apakah mereka benar-benar mati? Saat berita tentang korban jiwa menyebar, kerumunan bubar tiba-tiba, menciptakan lingkaran kosong di sekitar 3 tubuh tak bernyawa. Meskipun tubuh mereka tidak menunjukkan luka yang terlihat, mereka terbaring tak bernyawa, seolah-olah kekuatan kerumunan telah merenggut nyawa mereka. Pemandangan itu membuat orang-orang merinding. Seketika, mereka mundur seperti air pasang yang surut. Tidak ada yang ingin terlibat dalam tuntutan hukum, terutama di ibu kota. Ini bukan salahku. Aku sama sekali tidak memaksa. Ya ampun, benar-benar ada yang meninggal. Astaga, mereka meninggal karena didorong. Apakah itu mungkin? Ini menakutkan. Ayo kita pergi dari sini. Aku masih menginginkan senjata ilahi. Lupakan saja. Pihak berwenang akan segera datang. Jika kau tertangkap, kau akan menyesal dan berharap mati saja. Cepat, cepat, ayo pergi. Aku tidak mau terlibat dalam kekacauan ini. Ya ampun. Dalam sekejap, seluruh jalan tampak kosong karena orang-orang bergegas pergi, hanya menyisakan 3 sosok tak bernyawa dalam posisi yang mengerikan. Tidak ada luka yang terlihat, tidak ada jejak darah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus kembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.